Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Adem kalau dengar suara Gurunda ini, adem, sejuk nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari tadi ku tengok nggak ada kawannya. Pada kemana Iya, pasukan? nggak tahu, baru lab juga saya, baru berapa menit ya, ada 10 menitan nih lab. Oh gitu. Masih Masya pada ini Allah. kali kerja. Oh iya kan hari kerja ini ya, hari kedua ini kan. Iya, Masya itu Allah. ada DM si kesaksian Kristus barusan ke saya, Gurunda. Katanya Ya, kemarin nggak jadi, katanya diundur ya. saya ketiduran. Oh, Ketiduran saya. Benar-benar ketiduran. Habis maghrib baring-baring loh. Padahal udah ditunggu sebulan. Seminggu. Ditunggu iya. seminggu. Sepekan nunggu. Pas hari hanya kok jadi saya ketiduran. Capean kali ya. Nah habis dari Iya. daerah kan. Saya pikir sibuk kan kemarin, makanya tadi saya bilang ke dia, beliau sibuk kemarin tuh, kata saya Enggak, gitu. aku benar-benar tidur Kang. Iya, iya. Tidur. Bangun jam 1. Makanya pas jam 1 itu masuk ke kumalnya siapa gitu ya. Tadi subuh ya. Oh, inspirasi. Nah betul, diinspirasi. Itu pun rungkat juga. Itu. Komal Tapi nggak Muslim apa-apa. sekarang emang rawan. Iya, beliau ini kan beliau ini kan murtadin kan ya. Siapa? Yang Kesaksian itu. Kristus. Oh iya, Ngakunya murtadin. ngakunya murtadin. Tapi saya nggak yakin juga sih. Badannya Ya penuh biasa. tato. Ya salah itu. Bentar lagi ke sini dia. Tadi DM-an barusan. Oke. Udah ditunggu-tunggu itu, netizen udah pada nanya. Ah, nggak tahu, kata saya, sibuk kali Iya, Gurundanya. aku Soalnya tiap hari pun aku up ini thumbnailnya itu sengaja aku buat. Kenapa pas hari H ketiduran aku ya? Ya dia kecapean, bener kecapean. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian, thank you. Itu banyak banget itu yang DM mengatasnamakan Gurunda itu. Mereka itu ya benar-benar kerjaannya Gurunda ya. Ujub Ya min betul. dalik ya. Betul. Benar-benar. Semua akun saya dikirimin sama dia tuh. Wah, bener gila tuh orang. Mau memfitnah tapi kampungan caranya kan. Iya, itu kayaknya mereka itu udah pusing, udah bingung, udah stres mikirin kalau di debat kan udah nggak ada menangnya, nggak ada sekalipun menangnya. Mungkin dengan cara itu bisa menjatuhkan nama baik seseorang mungkin ya. Ya apalagi, pasti itu tujuannya. Itu masih melekat tuh ajaran nenek moyangnya itu. Ya iyalah Kang. Pandi, sini Naikkan, naik lo Pandi. ya naikkan yang lain yuk. Oh, masih kena report dia akun. Ya, buat teman-teman Oten yang udah nyimak di bawah dari tadi, saya lihat, saya jambak kok belum mau nerima jambakan ya. Naik aja sini, tanya kalian tanya aja sepuasnya. Tanya aja sepuasnya. Kita nggak ini kok, nggak galak kok, santai aja. Kalau belum ada yang paham, belum ada yang tahu tentang ajaran Kristen, tentang Bibalnya, silakan sini naik. Atau ingin bertanya tentang Islam gitu kan. Yang belum tahu nih ajaran Islam selama ini yang didapatkan di gereja itu hanya kebencian, Islam ini teroris lah, apalah gitu kan. Nah, di sini kita kupas, guys. Siapa yang punya ajaran kasih, Islam atau Kristen? Kalau di Bible kan nggak ada ajaran kasihnya di Bible, semuanya ajaran yang ngehe. Kalau di Islam, ayat pertama aja udah ajaran kasih ya Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar.
Betul, betul. Ayo Bang Oki, sini naik Bang Oki. Sini, saya jambak kok belum diterima. Sini naik Bang Oki. Semalam itu sama si Al-KTP ya saya lihat tuh, Gurunda. Iya, dia nongol juga, tapi dia semalam itu gunakan akal. Dia malah marah sama Oten yang ngeyel gitu. Udah biasa dia mah gitu. Nanti ke room Edis lagi, balik lagi, ya gitulah. Bela Masih Edis bimbang lagi. Dia mau tinggalkan agamanya, tapi takut miskin karena dia ahli waris tunggal kalau nggak salah. Karena harta. Karena harta, iya betul. Karena harta, makanya ini dia bingung. Kalau tinggalkan Kristen dia kehilangan segala-galanya gitu. Tapi kalau dia mencontohnya ke si Yoga atau si Olan gitu, wah itu harta bener-bener harta gede banget itu mereka tinggalkan malah. Betul. Ya itulah orang masing-masing beda kan ya. Iya. Masih mencintai duniawi. Betul. Cinta dunia dan takut mati. Nah, itulah. Seharusnya mereka nggak takut mati loh Gurunda, karena kan pasti langsung masuk surga katanya, dosanya udah ditebus. Katanya. Tapi kan faktanya nggak gitu. Betul, ya. Harusnya berani loh mereka itu. Nggak usah takut mati. Ngapain takut mati, dosanya udah ditebus, udah langsung katanya udah melangkah ke surga katanya. Tapi Yesusnya sendiri belum masuk surga, kuncinya ketinggalan di Petrus. Ketinggalan di Petrus. Lagi azan ya? Ya di sini aja asar. Kalau di sana mah udah mau maghrib ya Gurunda. Di sini jam 4. Oh, iya ya beda sejam. Surga Oten di dunia, iya betul. Di Quran juga dikatakan ya Gurunda ya, surganya Kristen itu, surganya kafir itu ya di surga, di dunia. Di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu padahal banyak banget di bawah Oten pada nongkrong. Kayaknya pada ngerikot tuh mereka. Di Jamak pada nggak mau. Iya, mereka merekod itu. Mohon izin, Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntunglah orang-orang beriman. Siapa yang beriman ini? Tentu umat Islam. Yang beriman ini kaumnya Nabi Musa yang mentaati Nabi Musa, keturunan Nabi Ibrahim yang mentaati ajaran Ibrahim alaihissalam, kaumnya Nabi Isa alaihissalam yang beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihissalam, dan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh, yaitu umat Islam. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Yang Allah kemudian tekankan bahwasanya kemenangan itu berpihak kepada orang-orang yang beriman. Lalu kemudian orang yang beriman yang dimaksud oleh Allah di sini adalah mereka yang mendirikan sholat,
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka bukan hanya sekedar Islam tok. Banyak Islam, ngaku-ngaku Islam, tapi arah kiblat pun tak tahu. Kiblat itu di mana? Banyak Islam yang kemudian ketika diajak salat, dia hanya mengatakan titip ya. Jadi dia masuk Islam hanya legalitas doang. Hanya karena jijik melihat keyakinannya yang lama, kemudian dia masuk Islam, dan setelah masuk Islam dia merasa nyaman di dalam, tetapi sayangnya dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam ibadah salatnya. Walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan juga perkataan yang tidak berguna. Nah, ini yang beruntung, yang memelihara salatnya, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakatnya, orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, berupaya dengan kakinya sendiri, dengan niatan membantu sesamanya manusia. Itulah mereka yang beruntung, lalu memberikan haknya kepada mereka yang punya hak untuk menerima rezeki dari tangan kita. Walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi yang beruntung itu juga kata Allah adalah orang yang memelihara kemaluannya. Jadi kemaluannya itu dijaga, tidak sembarangan, tidak asal dapat sesuatu kemana-mana perginya. Jadi kalau misalnya kita ingin beruntung dalam ajaran agama Islam, dalam dinul Islam kata Allah, ya itu tadi, kita harus memelihara. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri kita. Maka yang demikian itu kata Allah, fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya tidak tercela. Nah, dari rangkaian keberuntungan memilih Islam, Allah kemudian menerangkan bahwa orang-orang Islam ini walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi kata Allah, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka umat Islam hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini yang kita kejar. Bagaimana kita menjadi orang beruntung, yaitu tetap dalam pondasi keimanan dinul Islam. Sejauh manapun kita kemudian meninggalkan perintah, harus kembali kepada dinul Islam. Kembali penjajakan diri untuk belajar bagaimana menjadi umat Islam yang taat. Karena janji Allah, qad aflahal mu'minun. Janji seperti ini tidak diberikan kepada orang kafir. Yang menjanjikan keselamatan kepada orang kafir itu hanya iblis. Iblis yang membangkitkan angan-angan mereka. Iblis yang menorehkan kemudian janji kepada mereka, sehingga mereka percaya bahwasanya mereka akan diselamatkan. Padahal sesungguhnya itu hanyalah iblis yang mengajak mereka kemudian untuk melakukan kemaksiatan, tapi mereka anggap itu sebagai kebenaran. Allah menjanjikan memang, tapi janji Allah kepada orang-orang kafir itu adalah neraka. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Dan sungguh aku akan isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan banyak dari kalangan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga,
tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, balhum adallu, mereka seperti hewan, kata Allah, bahkan lebih sesat dari hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah, orang-orang yang merugi. Sudah datang kepadanya para apologet Islam menguraikan kebenaran, mengajarkan mendudukkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, tapi mereka lebih cenderung mengikuti nafsu mereka karena mengikuti bisikan iblis yang mereka katakan sebagai Tuhan, padahal sebenarnya itu adalah iblis yang terkutuk. Saya kira begitu sebagai pengantar materi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ajak berdiskusi, sharing untuk memberikan edukasi. Silakan. Ya, Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bang Magen, selamat sore Bang Magen. Selamat sore Pak Ustadz, salam kenal Pak Ustadz. Ya, salam kenal. Mau diskusi apa mau sharing bertanya aja Bang? Ya, ini kan mumpung ada Pak Ustadz Zuma ini kan, baru pertama kali saya ini bertemu dengan beliau ini. Salam kenal Pak Ustadz. Bang Suma salam kenal. Oh ya Bang Suma. Panggil Bang Juma ya, aja, panggil Bang Juma aja. Oke, Bang Suma tadi Siap. boleh bertanya? Boleh, silakan. Oke, kalau boleh bertanya, saya mau tanya ini mengenai tema yang ini aja. Menurut Bang Suma, itu berzinah dan mencuri itu dibolehkan nggak di Islam? Gak boleh. Nggak boleh. Iya. La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati. Mendekati aja nggak boleh, apalagi berzina. Tapi di hadis itu boleh itu, Pak Ustadz, bagaimana itu? Di mana dalilnya boleh? Oke, Silakan. bentar ya, saya tunjukin dalilnya ya. Siap. Di nih, Sahih Bukhari 6933. Iya, silakan Anda baca. Apakah hanya modal syahadat aja, terus boleh itu meskipun dia itu berzina dan mencuri? Iya, silakan. Ya. Ya di sini ya. Iya. Sahih Bukhari 6933. Nah, di sini dikatakan gini. Aku mendengar Abu Dzar dari Nabi. Beliau bersabda, Jibril menemuiku dan memberitakan Injil ya, kabar gembira ya. Bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, maka ia masuk surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina? Nabi menjawab, meskipun dia berbuat mencuri dan berzina. Gitu. Terus mana tuduhan Anda tadi, mana dalilnya? Loh, ini? Bahwa boleh. Mana? Boleh kan? Enggak. Tuduhan Anda yang mengatakan bahwa boleh mencuri itu di mana? Loh, ini kata Nabi. Loh, tidak ada di situ dibolehkan Ini mencuri. coba Abang Suma baca, Bang Suma. Ya, Maka silakan. saya bertanya, sahabat saya ini siapa? Abu Dzar. Ya. Siapa? Ini. Silakan. Terus? Silakan. Terus? Bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina, Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Oke. Benar nggak? Mana perintahnya bahwa kemudian boleh mencuri, boleh berzina? Loh, Mana? ini? Nah, itu Meskipun berbicara dia mengenai mencuri dan surga. berzina, yang penting tidak Itu menyekutukan Allah. Kan? Itu berbicara mengenai surga kan? Maksudnya? Betul? Lah kan ditanya. Coba Anda pikirkan lagi, kan ditanya itu. Oke, coba kayak gimana? Lain cerita kalau ditanya, bolehkah saya mencuri? Bolehkah saya berzina? Ada nggak jawaban Rasulullah? Boleh, ada nggak? Ada nggak? Sedangkan Al-Quran jelas mengatakan, wasariku wasarika faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ini coba Silakan. di sini dikatakan iya.
Silakan. Silakan Ya, apa? Bang Suma baca, kalau saya yang baca dia mungkin nggak ditanya ini, apa? Dia nggak ditanya nyambung. apa? Boleh mencuri atau tidak di situ? Coba. Ya, Itu jawab dulu. membahas apa? Itu membahas apa? Iya. Di sini Jibril yang bawa pesan loh ini. Ya, silakan. Nah, Jibril berkata kepadaku, Nabi bersabda. Dah. Jibril bersabda kepadaku, Sudah. berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah, Tidak menyekutukan Allah. dengan Itu. sesuatu apapun, Yes. maka dia dia pasti masuk surga, surga. atau tidak pernah masuk neraka. Benar ya? Iya. Beliau bertanya, sekalipun Yes. dia berzina dan mencuri, Jibril alaihissalam menjawab, iya, Ya. meskipun dia berbuat dosa itu. Oke. Terus Kan di situ ditanya, apakah seluruh umatmu itu akan masuk surga? di mana di sini Iya. seluruh? Lah itu tadi kamu bilang apa? Ya coba, makanya enakan Ulang kau lagi, baca ulang Bang lagi. Suma daripada Kamu saya yang baca. baca. Kamu yang baca. Loh, Saudara kenapa yang saya baca lagi? Tadi kan sudah Ya kan udah saya baca tadi. Kamu kan bawa materi. Kamu kan bawa materi. Saya kan Silakan. nanya. Saya nanya, boleh nggak berzina dan Nggak mencuri boleh, tidak boleh. di Kan ada Islam? perintahnya, ada perintahnya. Kan ada perintahnya, jangan mencuri, jangan berzina. Saya sudah baca Loh, di Al-Furqan ayat 69 68 itu kan boleh itu mencuri. Di mana tuh? Al-Furqan. Silakan Anda tunjukkan. Nah, tunjukkan lagi. Jadi ini gimana? Iya, silakan. Di situ Jadi tidak ini gimana? membahas boleh, di situ tidak membahas boleh tidaknya mencuri dan Di sini berzina. ada jawab iya. Ada jawab iya di tidak. sini. Itu berbicara mengenai surga. Mana di sini bukan di surga? Hehe, kamu baca Mana di dua sini kali loh surga? padahal. Kamu membacanya 2 kali padahal. Nah, oke. Hah? Siapa yang meninggal dunia dari umatmu? Nih, artinya umatmu yang mana? Yang di bumi apa di dunia? Di surga? Islam. Iya, artinya mereka masih di dunia kan? Di dunia. Terus Dengan tidak menyekutukan Allah. Kalau Dengan tidak apakah menyekutukan orang masuk Allah. surga udah masih punya kesempatan menyekutukan kalau Allah? menyekutukan Allah Bentar seperti dulu, bentar Kristen, dulu. kalau Bentar dulu. Kristen sudah pasti Saya otomatis nggak nanya tidak bisa Kristen, masuk saya nggak surga. nanya Kristen, saya nanya menyekutukan Islam, saya nanya Allah di Islam. situ. Itu menyekutukan Suma. Allah berarti Kristen. Bang Kan Suma, gitu. nih saya tanya dulu. Ya. Di sini yang tidak menyekutukan Allah ini di dunia apa di surga? Umat Saya Islam tanya. di dunia, Di dunia, oke. Siap. Artinya ini perintah kabar dari Jibril kepada Muhammad Iya. dan kepada pengikutnya di dunia, benar kan? Betul. Oke. Siap. Apa pesannya? Apa pesannya dari Jibril apa pesannya itu? dari Jibril? Bentar dulu. Ya, apa Di sini pesannya? dikatakan bahwa aduh. Bawa apa? Di sini dikatakan Iya. kalau yang tidak menyekutukan Kutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti Apapun. masuk surga, benar ya? masuk surga. Itu mengenai masuk Sekalipun- surga, Cak Kangkung. Sekalipun dia mencuri, berzina, Berzina? yang penting dia tidak menduakan Allah, pasti Oke. masuk surga. Berarti Mana dalilnya kalau boleh Islam- mencuri? Mana berarti dalilnya kalau boleh teman-teman mencuri? Islam mengakui Allah, Hei. yang penting berzina lancar terus nggak apa-apa. Oh, nggak bisa, nggak ada dalilnya Oh, nggak kayak apa-apa, begitu. ini boleh Itu ini. bahlul namanya. Ini boleh. Oke, kamu diam. Saya jelaskan sekarang. Bentar dulu, saya jelaskan. tanya dulu satu kali lagi. Nanti baru Ya, kita ke silakan. Al-Furqan 68. Silakan. Jadi enggak, bentar dulu Bang Suma. Ya, Kan saya kan silakan. ini lumayan loh 1,4K ini kan. Di sini Iya, kan gini. silakan. Jadi intinya saya beriman kepada Allah. Iya. Ya kan? Saya yang penting beriman kepada Allah, tetapi saya masih cabul dan mencuri. Tetap saya masuk Iya. surga. Tidak bisa. Oh, kok nggak bisa? Di mana di sini tidak bisa? Dengarkan perintah Allah, makanya Di mana saya di sini katakan tidak bisa, Bang Suma? Makanya biarkan saya menjelaskan. Boleh? Silakan. Oke. Yang pertama Allah mengatakan wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Adapun laki-laki perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya atas balasan perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran surah An-Nisa. Apa yang dikatakan oleh Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Dalilnya Allah dulu, tidak mengampuni. dalilnya dulu. Diam. Diam. Kabur ya. Diam, 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 diam. Penyembah-penyembah Kristus duduk diam. Oh iya, saya menyembah Kristus daripada saya menyembah diam, batu. Diam, 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 diam. Batu sangkar itu Tuhanmu. Diam. Iya, Jadi- Muhammad juga sama. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Diam dulu, diam dulu. Enggak menyembah kah? Diam dulu, diam. Boleh? Boleh saya lanjutkan? Kalau tidak boleh, ya bagaimana? Diturunkan atau bagaimana? Ya, saya turunkan kalau dia ngeyel, kalau dia Iya. bernarasi terus. Jadi di Islam itu larangan berzina, la takrabus zina, nggak boleh. Jadi kalau ada orang beranggapan aku berzina aja, yang penting aku Islam, oh tetap neraka, nggak bisa karena dia sudah mengatakan dirinya sebagai pesina. Dia suka, dia berarti dia mengakal-akali, itu nggak boleh. Yang dimaksud oleh Allah di sana adalah Al-Quran At-Taghabun ayat 9. Barang siapa kemudian yang beriman kepada Allah, beramal saleh, maka dosa-dosanya akan kuhapuskan. Dosanya dihapuskan. Selama dia tidak melakukan kemaksiatan berupa musyrik atau syirik kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Tetapi orang yang sengaja berzina dengan alasan kemudian dia akan menerima surga karena dia Islam, itu nggak boleh. Dilarang oleh Allah, itu jatuhnya ke munafik. Orang munafik nggak boleh kekal di neraka, orang munafik itu. Tidak sama seperti di Bible 1 Yohanes Fokus 2 data nomor 1. dong. Sabar. Kenapa? Saya sedang Kenapa? jelaskan. Saya sedang jelaskan kepadamu. Oke? Kenapa nggak fokus Saya sedang datanya, Bang menjelaskan. Suma? Saya sedang menjelaskan kepada saudara. Sabar. Sabar. Mampus. Jadi umat Islam itu ketika kemudian mereka bertakwa kepada Allah, mereka pernah berzina, misalnya, mereka kemudian pernah mencuri, misalnya, dosa-dosa mereka itu diampuni oleh Allah, diampuni kecuali satu dosa. Apa itu? Syirik. Apa syirik itu? Menyembah Tuhannya Yahudi, menyembah juga setan. Itu syirik namanya. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafs. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali alasan yang benar, tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jadi kalau ada orang berzina dan seterusnya, yang engkau bawa itu ayat Al-Furqan dan seterusnya, lalu kemudian dia beriman kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, berzina ataupun mencuri, itu diampuni oleh Allah ketika mereka termasuk golongan orang-orang yang beriman. Nah, yang Anda maksud itu adalah Islam. Beriman kepada Allah katanya, mengaku Islam, tapi berzina terus. Dengan alasan saya berzina, kan saya sudah Islam. Dosa-dosa saya akan diampuni oleh Allah karena saya Islam. Meskipun saya berzina. Itu jatuhnya kepada golongan munafik. Orang munafik itu kekal di neraka. Tidak boleh. Yang dimaksud oleh hadis Rasulullah itu adalah meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, iya. Ketika mereka setelah melakukan persinahan, setelah melakukan pencurian, mereka bertobat dan tidak lagi melakukan hal tersebut. Inilah yang dimaksud dalam golongan orang-orang beriman. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi orang Islam yang pernah berzina, yang pernah mencuri, bla 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 bla, lalu bertaubat kepada Allah, beramal saleh, beriman kepada Allah, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya, masuk surga kekal. Anda memaknai hadits seakan-akan seperti di dalam 1 Yohanes 2 nomor 1. Jangan, wahai anak-anakku, janganlah engkau berdosa, namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai. Oh, di Islam enggak gitu. Di Islam enggak boleh. Perintahnya la taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Jangan kau mencuri. Bahkan tadi saya dengarkan kamu membawa Al-Furqan ayat 68, boleh mencuri katanya. Padahal jelas dalilnya di situ, jangan berzina, bahkan diharamkan. Wala yaznun, kata Allah.
Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Jangan berzina. Barang siapa Jauh dari melakukan penjelasan. barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Tak boleh berzina itu. Jadi Dilarang. penjelasanmu ini beda dengan penjelasan Ustaz Somad. Ustaz Somad mengatakan seorang muslim baik dia berdosa ataupun berzina, kalau di akhir hidupnya mengatakan dua kalimat, Berarti dia orang beriman, berarti dia bertaubat itu. jadi nggak betul. apa-apa berzina, tapi ketika mau mati dia ngomong dua syahadat Oh, itu. tidak bisa. Kalau pesina kemudian mengatakan, nggak bisa. Kebiasaan hidup seseorang itu adalah menjadi akhir dari kehidupan seseorang. Kalau ada pesina, maka matinya dekat-dekat pesina. Kecuali mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Itu di Islam. Jangan pikir di Islam itu kayak burung beo. Coba kau lihat burung beo itu. Hafal dia. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu Ya kan, mati, ini penjelasan Ustaz Somad. sabar. Begitu mati, burung beo tidak mengatakan assalamualaikum. Mati. Berarti keok. beda tafsir Mas Juma dengan Ibu Somad, gitu loh. Nggak ada yang beda tafsir. Pemahamanmu yang dangkal. Jadi ketika ada orang setiap hidupnya bersina, lalu kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha sungguh-sungguh, lalu dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dahalal jannah. Jelas itu. Kalau Pak Somad, Ustaz Somad mengatakan baik dia korupsi, baik dia berzina, baik dia mencuri, tapi di akhir hayat hidupnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu, maka dia masuk surga. Betul. Saya sepakat itu. Sepakat itu. Kalau hari Saya ini sepakat. dia korupsi, besok dia mati, tapi dalam keadaan napasnya di leher dia mengatakan Tidak semudah "Asyhadu itu. an la ilaha illallah." Langsung dia masuk Enggak surga. Nggak semudah itu orang Tafsir, makanya saya bilang penjelasan Somad seperti itu, berarti beda tafsir cuma. tidak semudah itu pelaku maksiat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak orang yang kemudian menghafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu mati berucap pun kagak. Kenapa? Karena kehidupan kita di atas muka bumi ini, ya, apapun yang kita lakukan, akhir kehidupan itu yang menjadi takaran. Kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, otak kita disetting kembali menjadi orang beriman, hati kita menjadi orang beriman, betul-betul kita beriman kepada Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka di akhir hidup kita itu akan bersama dengan Allah. Taubatan nasuha nih, bukan main-main, bukan yang diniatkan. Oh, saya berzina aja dulu, besok kalau sudah ada gejala-gejala mati baru saya bertobat. Oh, nggak bisa. Itulah keistimewaan seorang Islam, kata Ustaz Somad. Ketika dia berzina, dia korupsi, dia berbuat jahat, tapi ketika di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dua kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Di mana Anda pernah melihat ada koruptor mengucapkan kalimat syahadat sebelum meninggal? Coba Saya mau tunjukkan ke saya. putarkan videonya. Enggak. Saya mau putarkan videonya. Tunjukkan kepada saya di mana ada koruptor mati mengucapkan kalimat syahadatain. Tunjukkan ke saya. Di mana ada pelaku maksiat mati mengucapkan kalimat syahadatain. Tunjukkan ke saya. Enggak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Orang yang dalam tubuhnya sudah penuh mendarah daging kemaksiatan, tanpa dia taubatan nasuhat dengan sungguh-sungguh mengucapkan kalimat dahsyat itu, enggak akan mungkin. Mustahile. Kecuali Bisa jadi kalau udah kehendak Tuhan, di akhir hidupnya dia taubatan nasuha. Tunjukkan saya ada koruptor. mungkin seorang penjahat di akhir hidupnya mengucapkan Nggak usah teriak-teriak. Nggak usah teriak-teriak. Nggak usah. Saya nggak teriak, Bang Juma. Nggak usah teriak. Nggak usah teriak. Nggak usah. Apa tidak mungkin seorang yang jahat? Nggak usah teriak. Nggak usah teriak. Nggak usah. Memang di dalam Al-Quran dikatakan, Innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah.
lati kuntum tu'adun. Al-Quran yang mengatakan begitu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, lalu mereka mati dan seterusnya, maka Allah menjanjikan surga. Memang ada dalil itu, betul. Tetapi orang yang bisa mencapai ini, orang yang kadar imannya sudah tinggi. Dia pelaku maksiat, dia koruptor, tapi tiba-tiba dia dapat hidayah, taubatan nasuha, dia diisi hidupnya dengan penyesalan terhadap perbuatan-perbuatannya yang jahat, lalu diisinya dengan perbuatan-perbuatan amalan saleh, mati dia, dahalal jannah. Memang betul. Tapi apakah semua orang bisa seperti itu? Enggak. 1000 manusia paling 1-2 orang yang mampu kayak begitu. Orang kalau sudah saking cinta kepada dunia, yang ada pada orang itu takut akan kematian. Tapi mungkin kan orang sudah meninggal itu. Kalau dia taubatan nasuha, mungkin bisa jadi. Masuk surga nggak dia? Masuk Dia surga. Kemarin dia korupsi banyak. Malam ini dia Masuk surga. Kan tadi hadisnya sudah dibacakan tadi. Mencurikah dia, merampok dia, bersinahkah dia, dahalal jannah, masuk surga. Tapi dia umat Islam, syaratnya harus Islam, kan gitu. Tapi lain cerita kalau Anda beranggapan, oh di Islam ternyata boleh bersinah, ternyata di Islam boleh mencuri, tetap aja masuk surga. Oh bukan begitu maksudnya. Setiap manusia itu punya kemudian khilaf, punya kemudian kesalahan, punya kemudian dosa. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bertaubat. Maka dikatakan meskipun mereka mencuri, ya, meskipun dia bersinah, ya. Kenapa demikian? Karena mereka bertaubat. Mereka masuk surga karena mereka bertaubat. mereka berzina nggak apa-apa. Yang penting di akhir hidupnya dia harus bertobat ya. Gitu. Ya, bertobat, betul. Bertobat, taubatan nasuha. Nah, clear ya, Cuman masalahnya bertobat. Cuman masalahnya, adakah orang yang tahu kapan dia mati? Jangan sampai dia lagi berzina mati. Nah, itu urusan Tuhan. Nah, makanya di Islam tidak boleh. Perintahnya itu la taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Tak boleh. Di Islam itu nggak boleh berzina. Perintahnya jelas itu. Oke? Sampai sini paham nggak? Nah, sekarang saya boleh bertanya nggak? Ya, boleh. Oke. Di dalam kitab saudara ada ndak larangan? Ada nggak larangan kemudian misalnya jangan kamu mencuri? Ada nggak? Ada. Coba tunjukkan. Hukum Taurat itu jelas. Ya, bukankah itu sudah batal dan itu perintah untuk Bani Israel? Yang saya tanya karisteng. Hah? Yang saya tanya karisteng, bukan Yahudi. Apa orang Kristen pakai hukum Taurat nggak? Saya tanya Bang Juma. Itu bukan kitabmu, itu kitabnya orang Yahudi. Saya minta kitabnya orang Kristen. Saya minta kitabnya orang Kristen, perintah larangan mencuri mana? Tunjukkan ke saya, silakan. Apa coba? Bidal isinya. Jangan pakai kitabnya Yahudi, jangan. Saya minta agama Kristen, hukum. Ahli agama, ahli Kristen. Masmur. Saya tanya dulu. Itu kan kitab Spanyol, kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok. Yang saya tanya kitabmu, Perjanjian Baru, itu kitabmu. Kitab Perjanjian Lama itu kitab Tanakh, itu Yahudi punya. Kalian curi terjemahannya, paham? Yang saya tanya, bisa menyimpulkan mencuri. Ini fitnah ini. Jadi orang silakan kau lapor saya sampai ke neraka sana. Ini Kitab Tanakh itu milik Yahudi. ya dengan mengatakan seperti ini nyolong. Milik Yahudi. Juma masuk Mazmur Katanya pengikut Juma. 147. Masuk surganya Juma ini. Ini cuma teriak. Bisa nggak tidak teriak, Bang? Yang sedikit berkualitas lah ya. Kalau cuma teriak itu mulutmu nanti kusumbat pakai tai sapi. Saudara tidak bisa jelaskan. Orang Kristen punya kitab itu Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil terjemahannya, paham? Mazmur 147 jelas di data 1920 hukum-hukum datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturannya kepada Bani Israel hanya berlaku untuk mereka dan tidak diberikan kepada bangsa lain.
Oke. Gila, nggak kuat diskusi main Ki. Ini kelakuan Kamu kita ter- ini terlalu kamu ter- ter- kamu teriak aja, teriak kosong. Iya. Saya bertanya kepadamu, saya kan bertanya nih, ada nggak perintah larangan mencuri di Bible? Silakan tunjukkan. Jangan kau bawa tunjukkan. Jangan kau tunjukkan kitabnya Yahudi, nggak boleh. Kitabnya Yahudi, Zakaria jangan mencuri, Yeremia, Ulangan, Keluaran. Saya hafal itu, Imamat nggak boleh mencuri. Itu kitab-kitabnya Yahudi. Yang saya minta kitabnya Kristen, larangan mencuri mana? Silakan. Aduh, gimana sih manusia ini? Yang saya minta kitabnya Kristen, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu kitab yang kalian ambil dari agama orang. Jangan kau bikin malu Kristen. Saya minta dari kitabmu, dari ajaranmu, larangan mencuri itu mana? Silakan. Juma tidak mengakui perjanjian lama yang di Alkitab di Bible kami. Aduh, Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi. Cangkrik. Bahlul juga orang ini. Saya tidak minta kitabnya Yahudi. Kalau kitabnya Yahudi, Keluaran 20 nomor 15, jangan mencuri. Itu perintah kepada Bani Israel. Yang saya tanya, larangan mencuri di kitabnya Kristen kepada orang Kristen penyembah Kristus itu mana? Alamak. Nah, saya tahu ya. Silakan. Efesus 4 ayat 28. Apa? Efesus 4 ayat 28. Oke, Kolose 1 nomor 8 sampai 10, larangan mencuri. Itu yang memerintahkan kamu mencuri Tuhan atau Paulus? Saya bilang Efesus kok kamu Kolose. Ya kan Kolose juga melarang mencuri. Ku bantu kau supaya kuat argumenmu. Kita bahas yang Efesus dulu. Biar kamu jangan Kalau Efesus itu perintahnya gini. Orang yang mencuri. Ini Kalau di Efesus 4, itu berbunyi begini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau orang mencuri di Kristen, apa akibatnya? kan di situ sudah disebutkan di Efesus ya. Lanjutkan ayat 27. Mulai baca dari ayat 27. Iya, silakan kau baca. Kan itu dosa upahnya maut. Oke. Berarti yang mengatakan kemudian di dalam Efesus ini itu Paulus kan? Kok Paulus cuma? Lah, Efesus itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Efesus. Gimana sih orang ini? Ya saya ikutilah dulu jalan berpikirmu biar kamu puas. Iya, Terus iya gimana? dong. Memang kan gitu. Dikatakan begini. Karena dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, hukum orang yang mencuri menurut Paulus itu apa? Hukum mencuri menurut Paulus itu dosa. Mana dalilnya? Dalil. Kamu sudah baca dari ayat 26? Enggak ada di situ, enggak ada dosa di situ. Cuman diminta jangan mencuri lagi ya. Kamu harus pakai tanganmu sendiri supaya kau bisa bantu orang lain. Cuma begitu aja. Jangan mencuri gara-gara apa? Ya kan di situ dikatakan jangan mencuri lagi ya. Tetapi baiklah kamu bekerja keras. Gimana sih? Karena kamu nggak baca penuh, makanya gini lari-lari. Ya silakan Anda baca. Silakan Anda tunjukkan yang mana di situ mencuri adalah dosa. Silakan. Ya, saya baca dulu. Ya. Dari ayat 26-nya. Ya, itu orang marah bukan orang mencuri. Orang marah itu, Bang. Ini si Juma ini. Aduh, dibilangin. Itu dalilnya kok. Memang kayak gitu. Mana ada mencuri dosa di situ? Nggak ada. Malah kalau mencuri orang itu berlimpah-limpah kemuliaan Tuhan. Ya kan? Disebutkan melimpah-limpah kemuliaan Tuhan mencuri. Di dalam kitab mula. Ya di mana coba? Kamu jangan asal congor aja. Nggak ada ya? Di mana? Nggak ada ya? Ya di mana? Saya mau
nanya kamu, biar jangan fitnah. Kamu kan suka fitnah. Oh iya, fitnah. Betul. Saya fitnah. Betul nggak? Kamu fitnah. Mendapat. Hah? Roma 3, Hah? Roma 3 nomor 7 bisa kau baca? Roma 3. Saya baca. Ya. Biar kamu jangan fitnah. Apa dia? Jika berbohong lebih jauh memperlihatkan kebenaran. Ya. Tuhan yang menuntun kepada kemuliaan. Mengapa dia harus mengutuk saya karena kebohongan itu? Terus yang kamu bilang di Iya. sini, dosa saya tetap memuliakan Allah. Jadi, Ya. Paulus mengajarkan apa di Roma 3 nomor 7 itu? dosa saya jadi Allah apa tuh maksudnya? Allah tidak adil. Hukum saya karena dosa itu maksudnya. Iya. Kamu bilang memuliakan di mana di situ? Itu surat lanjutannya itu ada di Roma 5 nomor 20. Paulus mengatakan Lanjut lagi ke Roma 5 nomor 20 itu dikatakan gini, supaya pelanggaran semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana karunia Tuhan menjadi berlimpah-limpah. baik itulah kebencian Tuhan terhadap Paulus itu kan menggunung. Tapi yang paling heran saya, kenapa Suratnya kenapa Nabi dan sahabat-sahabat itu tidak menceritakan Paulus itu menyesat? Dalam tidak coba. ada dalam sejarah Islam Roma 5 kamu baca. Paulus. Hanya Jumalah Roma dan 5. kaum-kaumnya di Indonesia yang menceritakan tentang Paulus, gitu loh. Roma 5 nomor 20 coba. Jadi kamu itu ngomong tadi, kamu gak baca lengkap Juma. Gimana Roma 5 Nabi kamu baca. hadis Nabimu Tadi menceritakan kan tentang Paulus mengaku. Paulus mengaku di Roma Coba. 3 nomor 7. Nah, sekarang Apa Paulusnya kamu mengatakan di sudah Roma lebih 5 soleh nomor daripada 20. Nabimu? Hah? Paulus mengatakan begini, tetapi Di hukum mana Taurat Nabi? ditambahkan Ini kita akan supaya jambak pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana Oke, dosa saya- bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kan gitu. Semakin banyak dosa, semakin melimpah karunia. Aduh. Gimana? Kan agama penyempurna. Dari Semakin mana banyak Nabi- dosa, kenapa Nabi Di Kristen itu menceritakan semakin banyak dosa, kesalahan semakin banyak kemuliaan, menjadi melimpah-limpah karunia Kenapa Tuhan. Nabimu dan para sahabatnya tidak pernah menceritakan Paulus ini? Pertanyaan saya itu Ya, aja karena- cuma. Biar saya saya jawab. yakin Saya jawab. Paulus penyesat. Iya. Saya jawab. Karena pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, Kristen tidak berani menjual Yesus dengan menggunakan Indomie. Berbeda dengan di Indonesia. Orang-orang Kristen sudah berani Apa menjual Allah Yesus tidak pakai Indomie. Oke. Apa Allah tidak membisikkan kepada Muhammad bahwa Paulus penyesat? Coba. Tidak ada kaumnya yang masuk menjual agamanya dengan Indomie. Gak ada. Aduh. Tidak ada. Kamu pakai kan dalil, bertanya. pakai data bahwa Paulus penyesat. Kamu kan Juma lagi bertanya. menjual Paulus penyesat. Nih. Juma lagi Kamu kan menjual Paulus bertanya. penyesat. Juma dan Pada zaman apologi Islam Rasulullah, menjual bahwa Paulus penyesat. Saya tanya kamu, kenapa Allah tidak menceritakan kepada Muhammad? karena sementara pada Muhammad saat Nabi 10 tahun setelah Muhammad Paulus, tidak ada Bahwa misionaris, Paulus- tidak ada lembaga Bible Indonesia yang menjadi tonggak penyesatan kepada umat Islam. Berbeda dengan sekarang, paham? Berarti Berbeda dengan Juma sekarang. lebih pintar dari Allah. Banyak Arab. sales, banyak sales Yesus, banyak Saya salesnya simpulkan, Paulus menjual Yesus. Juma Gitu. lebih pintar dan lebih hebat daripada Muhammad. Kita tahu siapa penyesat Kacau. Kristen. Muhammad Kuarta tidak ada tahu. isinya. Dan Nabi Muhammad. Jadi teman-teman di dalam Roma 5:20 Paulus mendoktrin begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, saya simpulkan. Aduh, koplak. Di mana dosa banyak, di situ kasih karunia melimpah. Koplak. Mantasan di mana-mana kalian itu bermaksiat ya. Di mana basis kalian, disitulah tempatnya alamat.
Aduh, jangkrik. Jangkrik. Silakan Dinda, ada yang mau ditambahkan? Ada perintah ya? Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya Dinda, Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, kita sapa dulu ya, Gurunda. Tapi berhubung saya lagi kurang enak badan, Kang Dito aja yang nyapa. Silakan Kang Dito. Ya, selamat sore. Selamat sore Bang Helus. Hello es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan abangku, silakan. Ada Bang. Alhamdulillah dari para ustadz inilah saya bisa mempertebal iman. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Siap. Sampun. Siap. Bang Uki stay. Ukisha? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku. Ya, terima kasih sudah izin bergabung di sini Ustadz. Mengenai pertanyaan yang pembahasan yang tadi masalah zina Ustadz, boleh bertanya nggak sama Ustadz Zuma? Dari mana Bang? Saya dari Sekte Madura. mana? Ya, gimana? Masalah taubat itu tadi boleh nggak dijelasin lagi Bang? Taubatan nasuha itu taubatan yang seperti apa sih sebenarnya Bang? Kalau misalkan kita ini sudah sholat taubat ataupun sudah berniat taubat ya, tapi besok juga besok atau lusa ternyata kita masih kalah sama misalkan setan gitu, berbuat maksiat ataupun melakukan kesalahan yang sama. Apakah taubatan nasuha itu sudah gimana ya Bang? Tidak diterima gitu loh Bang. Kalau misalkan kita mengulangi lagi, bertobat lagi gitu Bang. Oke, baik. Al-Quran mengatakan begini, Innal ladhina amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, summa zdadu kufra. Jadi ketika kemudian ada orang yang menyatakan dirinya berzina, lalu bertaubat, lalu berzina lagi, lalu bertaubat lagi, berzina lagi, itu jatuhnya pada kemunafikan. Karena taubatan nasuha itu adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mau melakukan lagi. Jadi kalau Anda mengatakan saya bertobat dari zina, kemudian besok melakukan lagi, itu sulit untuk sembuh. Kenapa? Karena zina itu identik dengan syahwat. Setiap makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengantarkan manusia itu memiliki syahwat. Karena sebagian daripada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu menjadi sperma. Syahwat ketika tidak dikelola dengan baik, maka cenderung mengantarkan manusia kepada kemaksiatan. Ujung-ujungnya munafik. Yang dikatakan taubatan nasuha betul-betul menyesal dan merasa jijik terhadap perbuatan tersebut. Itu taubatan nasuha. Jadi kalau dia masih melakukan bukan taubatan nasuha, itu artinya masih taubat apa istilahnya itu ya? Taubat pura-pura, hanya karena dalam keadaan terpuruk, seibarat orang yang ada di dalam perjalanan di malam hari, ketika dia dalam keadaan gelap dia memohon, ya Tuhan tunjukkan kepadaku jalan. Begitu ada kilat petir, wah sembarangan dia kerjakan. Gelap meraba-raba minta kepada Tuhan. Ada petir, sembarangan dia lakukan. Sama pada saat dia sehat, maksiat jalan. Pada saat dia sakit, taubat. Ya Tuhan, ampuni dosaku. Sehat dia, banyak duit dia, lagi hebat, lagi di atas dia, oh sembarang dia pongah. Begitu sakit terpuruk, taubat lagi. Begitu sakit, taubat lagi. Begitu sehat, maksiat lagi. Jatuhnya kepada munafik. Nah Allah mengatakan, barang siapa yang kemudian beriman, lalu dia ingkar
kemudian beriman, kemudian ingkar, lalu bertambah-tambah keingkarannya, maka Allah tidak mengampuni mereka. Dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ini yang dikhawatirkan nih. Ketika kemudian berzina, tobat lagi deh. Besok-besok lihat lagi yang ini, zina lagi, besok tobat lagi. Dan dia sudah merasa nyaman dengan keadaan itu, sikit-sikit tobat, sikit-sikit tobat, sikit-sikit tobat. Maka jatuhnya kepada apa? Allah tidak menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Makanya zina itu jangan didekati, apalagi dilakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sudah berapa kali jatuh dalam persinahan, Bang? Bang Oki, Ya Bang Ustaz. Oki, sudah berapa kali terjatuh dalam Enggak, cuma perzinahan? Bang? bertanya aja Ustaz. Alhamdulillah, nauzubillah, dan mudah-mudahan tidak akan pernah Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah. Baik, kita sapa dulu Abangku sebentar. Bang Sahabat Lunar, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan. Saya tahu Anda kemarin diskusi sama pendeta. Silakan, apa yang mau dibahas? Silakan. Saya mau tanya Ustadz Suma. Saya bukan Ustadz, Bang. Saya penginjil. Oh ya, penginjil Suma. Iya. Yang saya ingin tanya itu, kenapa kamu kalah debat sama Edis TV? Kapan itu? Waktu kamu membahas 50.000 tahun perjalanan malaikat. Kalahnya di mana? Al-Ma'arij 4. Kalahnya di mana, Bang? Dari sisi mana saya kalah? Kamu lari ndak menjawab itu pertanyaan Edis itu. Pertanyaannya apa? Itu kan kamu bilang Muhammad Isra Miraj. Perjalanan ke atas tuh kalau malaikat itu kadarnya 50.000 tahun. Seharusnya Itu di mana? Belum kembali. Itu di mana? Tunggu. 5.000 tahun itu, 50.000 tahun itu di mana? 50.000 tahun. Itu di mana? Di dunia? Al-Ma'arij 4. Iya, maksudku di dunia atau di akhirat? Itu baca itu Al-Ma'arij 4 tuh kadar malaikat Jibril ya. Satu kali perjalanan ke surga itu kadarnya 50 Surga. Iya kan? Surga. Coba kau Itu baca Al-Ma'arij itu. bukan di bumi. Seharusnya Muhammad belum kembali sampai hari ini. Aduh. Parah orang ini, parah. Aduh, Muhammad belum kembali harusnya itu. Kok bisa Isra Mirajnya itu? 50.000 tahun. Udah Bang, diskusi aja Bang. Kadarnya. Bang, diskusi aja Bang. Diskusi aja. Ayo, diskusi aja. Enggak oten kalau enggak bengkok. Itu yang saya bilang, kalau kau ndak bisa kalahkan Edis TV, jangan kau sombong di sini. Bang, iya, diskusi aja Bang. Edis itu pelawak Bang. Pelawak dia Bang. Ngapain bawa nama pelawak ke sini? Kalian itu ndak mampu gak hadapi Edis TV. Kenapa? Lagi Bang Suma nih mencret kau. Gurunda, saya agak pilek Gurunda. Mohon maaf. Guru Iya, apa yang mencret depan? Lapor Polda lah. Katanya saya dikalahkan katanya sama Edis TV. Mimpi. Sampah, lawak. Orang gila itu dia. Maaf Gurunda, saya pilek barusan. Mohon maaf sekali, bukan bermaksud. Iya, enggak apa-apa. Ini ada yang kirim ke saya. Si Edis itu bikin PT, Ustadz Somad itu dibaptis. Ini sudah benar-benar menghina umat Islam. Di PT dia itu ada Ustadz Somad lagi dibaptis. Dan dia videokan video editan. Itu sangat-sangat menghina umat Islam. Merendahkan ulama kita itu si Edis. Makanya orang gila kayak gitu ngapain dilayani sih? Ini saya heran juga teman-teman. Ada juga yang tegur saya, mengecewakan Bang Suma katanya. Tadinya saya fans ke Bang Suma, tapi ternyata Bang Suma itu selalu ngeyel kalau menghadapi Edis. Ya orang ini lihat PT yang diedit, yang pura-pura jadi Bang Suma, jadi sahabat Suma, pakai suara Suma, habis itu yang dinistakan, yang di... Kena tombak Gurunda. Waduh, kelempar ini. Gurunda kena tombak. Abang, Kena tombak. Bang Juma kemana? Kok kebental? Kena tombak.
Naik lagi Gurunda. Naik lagi bang. Di bawah belum ada. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangkrik. Jangkrik. Masa gitu aja kena tombak? Gimana sih? Ini Grand ini Muslim apa Kristen Grand? Grand. Jangan-jangan nge-report nih si Grand nih. Green. Grand. Islam Kristen Green. Jangan-jangan dia itu pelakunya itu. Jangan-jangan kamu nge-report ya? Ya udah, report dulu nih teman-teman. Si Edis kalau seandainya ada di Indonesia udah selesai kalau si Edis. Seandainya ya. Dia berani kayak gitu sebab di luar negeri. Itulah kelicikan mereka itu seperti itu. Naik lagi Gurunda. Gurunda aku kecilin aja ya biar Oji yang gede. Biar kalau kena tombak biar Oji aja yang kena tombak Gurunda. Lanjut Gurunda. Iya, jadi kemudian disampaikan yang kemarin itu Dinda yang saya kirim VN-nya ke antum itu. Oh iya paham. Itu dia nonton apa Bang Suma yang KW. Habis itu dia gitu. marahnya ke saya. Ya itulah. Oh iya paham. Timnya Edis yang melakukan kesalahan, saya yang kena dampak. Saya yang kena dampaknya. Jadi banyak sekali sekarang teman-teman di bawah. Aku juga heran Gurunda. Teman-teman di bawah ini loh, saya nggak ngerti apakah ada sebagian di sini ataukah enggak. Tapi pas waktu saya nengok Gurunda itu ada akun Bang Zuma kan live kan. Terus ya suaranya Bang Zuma record gitu kan. Terus aku komen di bawah, ini Bang Zuma KW, langsung di mute aku kan. Heran saya, kenapa teman-teman muslim kok nggak nyadar kalau itu rekotan gitu. Kalau itu bukan Bang Zuma, kenapa nggak nyadar gitu teman-teman? Coba, saya itu heran loh. Saya aja baru pertama kali masuk, ini bukan Bang Zuma ini. Udah tahu loh. Tapi kenapa teman-teman muslim di situ kok awet kali bah di situ? Nungguin apa gitu loh? 400 orang Bang Zuma. 400. Wah. Mungkin suka kali dengar suaranya. Iya, maksud saya gini loh, teman-teman di bawah, bukan di bawah aja ya, teman-teman muslim. Maksudnya, ayo kita jangan mudah percaya. Ini Bang Zuma nggak ya? Ini Bang Zuma nggak ya? Gitu loh. Harus diperhatikan bener-bener. Ini bukan akun Bang Zuma, langsung blokir. Langsung. Ayolah teman-teman, berpikirlah sedikit-sedikit aja. Lanjut, Gurunda. Iya, betul itu. Tapi kita sebagai apologet Islam memang ya senantiasa belajar terus. Jadi guru-guru kita juga kalau ada sesuatu kekurangan, jangan seketika itu mencas. Bijaklah ya dalam memandang sesuatu itu. Sebagaimana orang yang berilmu itu bijak ketika melihat kekurangan seseorang. Seperti itu. Saya sih biasa aja, ditegur juga enggak apa-apa. Saya kan memang suka dikritisin, paling suka saya. Tapi cara mengkritiknya itu membangun, bukan menjatuhkan. Nah, ini kalau orang sudah terlalu tinggi ilmunya itu cenderung sombong, pongah. Sama seperti iblis, karena sudah merasa lebih tinggi ilmunya, sombongnya minta ampun. Sehingga cara bicara pun sudah tidak mencerminkan orang berilmu. Begitu kawan-kawan. Ya, ini Bang Abdul Aziz. Assalamualaikum. Silakan. Abdul Aziz. Waduh.
Ini si Grand ini minta naik lagi si Green ini, Bang Adi. Ya kalau dia ngomong kita halo Green, mau ngomong nggak? 1 kali, 2 kali. Halo Green, mau ngomong nggak? Halo. Halo. Green? Iya, Grand Cup. Halo Green, udah mau ngomong? Ya. Halo. Dengar suara nggak? Oke, silakan Gurunda. Ya, gimana? Ini saya Oten ya, mau diskusi sama Grunda. Ya, kita buat temanya apa ya? Oke? Oke, boleh. Pencipta langit dan bumi itu mulia. Maha mulia. Ya, dari Grunda aja ya. Saya pengen uji. Ya, saya ikut Grunda aja, setuju tidak? Kan itu 2 arah kan? Iya, pencipta langit dan bumi ya. Berarti Iya. kita berbicara tentang Allah. Kan pencipta langit dan bumi. Berarti kita berbicara tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Betul. Ya iya betul lah. Benar kan? Jadi Ya. tadi maksudnya ngapain dibahas-bahas si Edis? Gimana? Nggak tahu, orang-orang selalu ngatakan Edis itu di mana-mana namanya mereka sebutkan. Mereka fans sekali sama Edis. Iya, tapi iya kalau masalah itu ya biarlah dia sendiri ya, atau orang yang mengangkat derajatnya dia atau gimana mana ya udah. Yang penting kita itu jangan ikut campur. Ya Iya, itulah masalahnya terserah dia, itulah pendukungnya dia. Kita tidak perlu urus. Sama Abang Gerunda juga banyak gitu sama pendukung-pendukungnya Abang Gerunda, ya udah biarin aja gitu. Kita nggak perlu menangkapi hal-hal yang tidak logis seperti itu. Iya, oke. Oke, kita masuk dalam tema ya. Gimana? Saudara Grand? Halo? Loh, kok kabur? Gimana dong? Juangkrik. Aduh, Grand. Otopai. Selamat sore Otopai. Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, Bang. Cuman terkhusus untuk Gurunda, Bang Zuma, tentunya secara pribadi ya, Bang, sangat bersyukurlah kehadiran beliau ini, karena mampu memberikan pencerahan untuk kami juga dan beberapa teman-teman Muslim terkait dengan seperti apa sebenarnya hotel ini. Saya juga baru menyadari, Bang, setelah beberapa kali mengikuti perdebatan dan seterusnya yang lain, bahwa ternyata Kristen ini bukan agama, cuma dilegalkan saja menjadi sebuah agama. Seperti itu. Jadi luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah untuk Bang Zuma. Makasih. Perlu saya perkenalkan diri juga mungkin, Bang Zuma. Saya juga orang Makassar dan kebetulan saya juga salah satu owner dari sebuah aplikasi yang kemudian berjuang juga untuk teman-teman di kalangan kita di Muslim. Tapi perjuangan kami itu di sisi ekonominya, Bang. Yang mengajak para pemuda ini untuk kemudian mengenal ekonomi syariah itu seperti apa dan seterusnya yang lain. Iya. Jadi saya termasuk salah satu orang yang fans sama Bang Zuma sebenarnya. Ya, Masya Allah. Makasih. Iya, Bang. Iya, makasih banyak. Untung aja aku bacanya nggak salah, Gurunda. Otopai. Untung aja bukan otopet tadi. Aduh, hampir salah aku. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa, Bang Ardi.
Bercanda bang. Autopay itu apa bang? Kalau boleh tahu bang? Sebuah aplikasi bang. Jadi sama fungsinya dengan ini bang, ojek online. Cuman di aplikasi saya itu bang, itu apa namanya ya, kita berusaha untuk menggabungkan semua jenis aplikasi yang ada. Jadi ada marketplace-nya juga, ada food-nya juga, ada ojek online-nya juga, ada PPOB-nya juga, ada Masya Allah. apa namanya, transfer ke bank juga bang, seperti itu. Antum CEO-nya? Alhamdulillah saya bang. Allahu Akbar. Ya kayak ini didukung ya teman-teman ya. Masya Allah. Terima kasih bang Autopay ya. Iya bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sedikit banyak saya udah memancing untuk sponsor tadi kan. Oh siap bang, sebenarnya saya juga lagi mencari rekening dari API bang. Mudah-mudahan kami juga bisa menjadi bagian dari yang mensupport dakwah kita ke depannya. Gimana itu? Saya nggak paham, di belakang aja ya bang. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak, Saya nggak gini ngerti aja. maksudnya gimana tadi. Pak Adi, gini aja, diketikin aja di bawah rekeningnya API. Dia kan lagi mencari rekening API. Tolong teman-teman diketikin rekening API di bawah. Oh, nih aku ketik ya. Ya bang, saya screenshot. Ya kalau beliau di Makassar kan dekat dengan Gurunda, abangku ini. Masya Allah. Kok nggak bisa ya? Aku ketik di Di blok ya? bawah kok nggak bisa ya? Coba aku kasih tanda plus ya. Gimana kalau tanda plus gini? Ogi tuh. tero dan semua ogi rodo. Oh nggak bisa juga ya? Ogi. Iya ogi. Silomoki ke apa? Ini Ogi ke apa nih? Iya atau boleh ya. Sineke macam kayak bicara Enrekang. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau itu saya nggak pernah dengar itu saya Bang Sima. Nah itu tuh. Itu. Siap bang, siap. Ini bang, itu ada bini tuh, bini. Oh Ya. iya, siap. Bini. Nah, nih aku ketik bini. Nah, tuh di bawah. Oh yang itu bang ya. Bini. Itu teman-teman kurang itu angkanya. Jangan yang teman-teman ya. Itu yang aku ketik itu bini. Siap bang, siap. Makasih ya, Bang. Siap bang. Oke. Kita akan naikkan diskusi lagi ya, Bang ya. Makasih Bang Utupai. Siap. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang mau bahas tentang Tuhan Maha Mulia itu mana dia? Udah kabur. Lu kok malah yang pamit malah akhir Diansa ini gimana nih? Waduh. Tadi aku bilang assalamualaikum ke Bang Otopat, kelirunya aku sendiri yang keluar. Alamak. Makasih Bang Otopai. Astagfirullahaladzim. Ya, ada yang bisa disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bunda Rama? Dito. Silakan. Sehat selalu ya, Agi. Terima kasih Bunda Rahma. Ada lagi? Itu aja kali ya. Oh gitu aja. Baik, terima kasih ya Bunda Rama ya. Sehat selalu ya. Yuk, assalamualaikum Bunda Rama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten tuh udah punah, habis. Nggak, aku izin asaran dulu. Ya silakan teman-teman yang Kristen yang mau diskusi ya, silakan.
Nggak mungkin lah Oten nggak ada, pasti ada. Cuman pada ngeri aja sih kalau nggak punya ilmu. Bang Lanung, selamat sore. Bang Lanung, Bang Lanung, mic-nya Bang, udah dibuka Bang itu Bang. Selamat sore Bang. Bang, selamat sore Bang. Sudah kelihatan nggak sih? Bang Lanung, aku bukan moderator loh. Bang Oji, Bang Oji. Bang Oji, siapa tuh? Baru dikasih. Akang, atuh akang, kumaha atuh akang. Ini kelihatannya muslim semua ini yang request. Oke lah, naikin satu persatu semua. Ya, Bang Unai. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan Abang? Silakan. Nah, kemarin kan gini Bang, saya di Komal siapa ya? Nama akunnya itu Sahabat Bang Suma. Suaranya itu asli suara Bang Suma, tapi bukan rekotan itu. Itu akun siapa sih Bang? Di situ banyak sih oten-oten. Saya naik kan, saya iniin aja, bantah-bantain aja tuh mereka semua. Oh, jangan lupa langsung diblokir, di-report aja Bang. Ya, tapi suaranya tuh suara asli Bang Suma. Kita ngomong, dijawabnya. Bukan. Itu gimana sih? Bukan, Itu ada palsu. memang salah satu oknum Kristen, dia sempat open cam. Suaranya dimirip-miripin ya, bukan mirip. Kalau suara abang saya mah bisa dibedain ya. Jadi teman-teman Iwan Villa mohon untuk kalau misalnya kan kelihatan tuh, kita harus cerdas ya, kita harus tahu menganalisa dari psikologinya, cara bernarasinya. Kalau memang agak nyeleneh, agak lain, udah blokir saja. Iya Bang. Itu aja. Itu Bang. ada teman saya yang pernah ketipu juga sih Bang, lempar paus tuh banyak tuh di situ. Ya itu memang targetnya mereka begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya naik kan ya, saya kata-katain aja. Lemnya turun sendiri dia. Iya. Ya udah, terima kasih ya Bang, itu aja ya Bang. Siap Bang Unai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Andef, selamat sore Andef. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, itu menyambung kata Kak Unai tadi. Oke, berarti akunnya gimana? yang Bang Zuma itu loh. Suaranya mirip banget, nggak ada yang dibuang. Iya, mohon untuk disimak secara cermat ya. Kita yakin bahwa kita semuanya itu ya bisalah mengenali gurunda kita ya. Iya. Supaya ini saya udah 3 kali, saya pertama oke, kedua kali kok ada yang beda, ketiga kalinya saya naik lagi, wah jauh ini beda, soalnya isinya oten semua. Ya Udah langsung. tahu begitu masih percaya. Jadi tanda-tandanya, ciri-cirinya, sebentar Bang, dengar ya netizen ya yang baik hati. Kalau tidak ada salah satu dari kami yang menemani gurun dari sebuah komal, ada aku, ada Bang Handi, ada Ahi Ardiansyah, ada Kang Dito, Bang Rozi, pokoknya kalau cuma dia sendiri yang Anda kenali, cari tahu dulu. Itu palsu itu, harus ada pendamping itu ya. Harus ada orang-orang dari api yang Anda kenal gitu loh Bang. Jangan sampai ketipu. Tuh, Iya, cari benar. lihat Soalnya, siapa. saya juga ini soalnya kan baru denger di sosmed kayak gini, belum lama, baru 3 minggu ini. Ya, jadi udah Bang ya. Saya sekarang udah tahu. Iya. Tadi kan udah dijelasin juga waktu Bang Unai tadi ya Bang ya. Ada lagi ya Bangku? Udah, itu aja. Terima kasih. Sama-sama. Tambah lagi naik kau, tambah lagi. Kopit dah ya kapir. Naik kau. Naik kau kapir.
Naik kau kafir, tambah lagi suka fitnah orang. Mana? Ayo, Ya, kalau aku moderator kau sudah aku blokir kau. Kafir ini penghujat, fitnah. Kalau kau di dekatku, ku tempeleng mukamu ya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang disampaikan. Alhamdulillah, rasanya nyaman mendengar para hamba Allah yang berilmu ini, emang beda. Jadi gini Bang, sebenarnya ini ya karena gini Bang, kebanyakan itu yang melihat nonton TikTok itu kan kadang kan dia mempunyai kecerdasan dan IQ masing-masing berbeda-beda. Sebenarnya ini tidak lepas dari yang dikatakan Bang Unai sama dengan Bang Andre tadi. Kadang kita pun bingung. Terkadang itu ini contohnya kita ini, saya lah awam. Jadi terkadang itu kalau kita melihat debat yang lain dan salah satunya adalah Bang Zuma. Di sini banyak sekali bertebaran akun-akun Bang Zuma itu seolah asli. Nah, terkadang gini, kami itu kadang orang awam tidak bisa membedakan. Nah, betul tadi ada yang melempar paus. Nah, itu pernah kejadian juga. Karena saking gini Bang, karena kita tuh ya di Indonesia ini memang sifat taklid. Maksudnya itu ngefans-nya itu sangat tinggi, apalagi saya sendiri ke Bang Zuma ini alhamdulillah luar biasa, selain Rasulullah yang utama, tapi Bang Zuma emang idola saya. Jadi kadang itu sedikit aja kita mendengar Bang Zuma mengatakan sesuatu yang itu membuat kita adem, akhirnya kita terbawa ikut. Nah itu mungkin itulah kalau kita memang memahami, kita bisa cerdas untuk mendengarkan, mungkin kita bisa meneliti. Tapi kalau untuk yang orang awam ini Bang, ini mungkin bisa tertipu. Nah bagaimana kedepannya baiknya gini agar kita ini yang awam, apalagi kita ini orang muslim kan, terkadang kita itu diobang-ambingkan. Bagaimana caranya agar benar-benar yang awam ini benar-benar itu akun asli ataukah itu pendakwah benar-benar muslim, itu bagaimana tipsnya atau ciri-cirinya gitu? Mungkin semua yang di sini bisa untuk memberikan. Tapi mohon maaf ya Bang ya, lain kali Bang ya, mohon maaf ini karena sesi diskusi belum tanya jawab ya Bang. Itu ada tamu kita Kristen ya. Lain kali Bang ya, ya saudaraku ya. Oke, kita izin turunkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oten Moses, silakan Bang. Ada Gurunda, silakan. Moses Hutapea, silakan. Dibuka mute-nya, Moses. Ya, selamat sore ya, salam kenal ya. Salam kenal, selamat sore. Silakan. Gurunda Bang Zuma, monitor. Iya, monitor, Masya Allah. Okay. Untuk yang tadi, teman-teman, saya udah sering sampaikan, kalau ada yang mengatasnamakan Bang Zuma, langsung cek di YouTube. Di YouTube, Zulkifli Emabas Official. Itu caranya. Kalau itu saya, pasti live di YouTube juga. Kalau itu bukan saya, tidak akan live di YouTube. Jadi, tanda bahwa saya itu Bang Zuma, kalau besok hari sudah sangat berat, kemudian untuk membedakan dia buka kamera dan ternyata orangnya ganteng kayak saya, berarti untuk membedakan itu saya atau bukan, lihat di YouTube saya. Kalau di YouTube saya live, berarti itu adalah Bang Zuma, kan gitu ya. Demikian, silakan yang mau berdiskusi. Siap, Masya Allah. Udah jelas ya, Iwan Villa semuanya. Oke, kita lanjut ke diskusi. Bang Moses, silakan. Ya, Bang Moses Hutapea mau bertanya aja atau mau diskusi? Ya, diskusi boleh, bertanya boleh. Temanya apa temanya? Saya mau bertanya sama Bang Zuma. Ini kan diskusi ilmiah nih ya. Silakan Bang Hutapea. Bagaimana dengan statement Bang Zuma yang mengatakan Muhammad itu Allah? Apa ditarik kembali? Apa memang demikian adanya? Coba. Oke, baik. Oke, baik. Sebelum saya menjawab ini, saya mau tanya dulu kepada saudara. Allah di dalam pandangan Kristen dengan Allah Subhanahu wa taala sama enggak?
Coba abang jelaskan dulu statement abang kemarin. Enggak, supaya Anda Secara paham ilmiah, maksud saya. gitu loh. Saya ulang, ini secara ilmiah, makanya saya balik. Ketika orang Kristen menyebut Allah, Allah yang perkasa dengan Allah Subhanahu wa taala di Islam sama enggak? Iya, jelaskan dulu Bang Juma secara ilmiah. Gimana saya mau menjelaskan sementara Anda Statementnya tidak Bang bisa Juma mendudukkan, yang pernah saudara mengatakan tidak bahwa bisa Muhammad itu mendudukkan adalah Allah. kemudian Coba. Allah di dalam konsep agama Anda dengan Allah yang ada di Islam, Allah yang ada di Islam. Sementara Tapi- argumentasi saya itu merujuk kepada Yesaya 9. Di situ Tapi kemarin Allah yang perkasa. kemarin abang ditanggapin MUI, katanya disuruh syahadat lagi abang. Abang sendiri loh yang ngomong loh. Ditanggapi oleh MUI. Itu informasi dari mana, Cak Kangkung? Nah inilah Oten. Kalau tidak fitnah ya kayak gini modelnya. Ada rekamannya, Bang Zuma sendiri yang ngomong, abang dipanggil, disyahadatkan kembali. Abang sendiri. Sebentar. Aduh, pasukan Paulus. Ini mau Lucu diskusi atau mau ke privacy? Ya tolong Pak Moses bersedia diskusi ilmiah terkait dengan Islam Kristen atau ke privacy? Iya kan, saya sudah mengajukan pertanyaan tadi. Bagaimana Itu dengan privacy, statement Bang bro. Zuma? Bro, Tolong itu privacy. Ini di publik kita membicarakan lintas agama. Tolong dijelaskan secara ilmiah statementnya Bang Zuma. Itu yang maksud saya. Gimana Oke, baik. Jadi yang ditujukan kepada Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Hizkia. Hizkia itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gelar yang ditunjukkan kepada seorang raja Hizkia, kalau itu julukan diberikan kepada Yesus, itu tidak pas. Lebih pasnya ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah kalian ini, susah. Karena untuk membedakan antara lubang hidung dengan lubang pantat ayam kalian tidak bisa. Kalian ingin membahas kemudian materi-materi ya tinggi, nggak bisa, susah. Sudah jelas-jelas materi itu berlandaskan kepada Yesaya 9. Berarti Hezekia berarti membahas manusia yang memiliki gelar. Aduh parah. Maka gelar Hezekia kalau itu diambil untuk Yesus yang mati terkutuk, menurut pandangan kalian itu lebih pas ditujukan kepada nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabiku seorang raja, pemimpin pemerintahan, dia adalah raja yang adil. Ya, kekuasaannya masih sampai hari ini, tidak berubah sampai hari ini. Kalau itu untuk Yesus, mana kerajaannya? Sudah diambil sama nabiku. Pandai-pandaian. Aku dipanggil sama MUI. Apa pula fitnah dari mana lagi tuh? Orang-orang yang tidak senang dengan Bang Suma memanggil seorang ustadz, kemudian mereka menghakimi saya. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang benci dengan saya, supaya dia puas, saya disuruh syahadat. Ya saya syahadat, mau suruh saya 1000 kali pun saya mau. Namanya saya syahadat. Apa yang masalah rupanya? Begitu kawan. Iya. Oke teman-teman. Ya lanjut deh. Silakan Gurunda. Ya teman-teman, semalam saya minta maaf karena saya ketiduran. Saya sudah diundang kemudian oleh seorang murtadin bernama Oki. Apa itu nama akunnya? Lupa saya. Itu diundang untuk berdiskusi dan saya Kesaksian mengiyakan. Kristus. Betul, kesaksian Kristus. Dan saya ketiduran, benar-benar kecapean karena habis dari daerah kan. Nah insya Allah malam ini dia kembali ngundang saya pukul 11 waktu Makassar untuk berdiskusi. Ya saya jabanin karena dia seorang murtadin ya, harus kita ajari dia. Mudah-mudahan otaknya bisa kembali berfungsi setelah bertahun berkarat. Gitu ya teman-teman, jadi saksikan sebentar malam. Amin. Silakan. Di komalnya Dinda Faruk, karena kebetulan beliau yang pertama kali mengaturkan saya dengan si kesaksian Kristus, kesaksian makhluk yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Oke, dilanjut. Silakan. Masya Allah, siap. Jadi diinformasikan ulang nanti malam jam 10 WIB berarti ya di komalnya Aki Faruk.
kita supaya jangan sampai ketipu lagi tuh di komal yang mengatasnamakan. Tadi kisi-kisinya udah diberitahu kalau Bang Dazuma pada saat live dicek dulu di YouTube. Itu lebih baik ya. Atau ada salah satu di antara kita debater apologet Islam Indonesia yang mendampingi menjadi moderator, dipastikan 100% adalah Bang Zuma, gurunda kita ya. Iya, Baik, tapi kita- Bang Dito simpel aja Ya. sih sebenarnya kalau penonton setia Gurunda ya ataupun yang baru juga. Gurunda itu kalau berdiskusi, kalau berdebat selalu disisipkan membaca ayat suci Al-Qur'an. Betul. Itu tandanya. Kalau mereka mana ada dia bisa bahasa Arab juga kagak. Nah, itu tandanya. Baik, baik. Oke, selamat sore. Tamu kita baru hadir, Bang Jaliursus. Gila susah kali kan. Bang Jali. Selamat sore Bang Jali. Susah kali loh Bang itu bacanya itu namanya. Jalius Rius. Nah. Bang Jali dibuka mic-nya, Abang. Ya Bang. Bang Jali. Bang Jali Iya, satu. Bang. Sate Bang, 2 Bang. Bang Jali, udah nggak ada orangnya ini, kosong dia. Oke, dokter ahli akal. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, subhanallah. Ya, apa kabar Gurunda Bang Zuma? Mudah-mudahan selalu sehat ya Bang ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah sehat Bang. Alhamdulillah. Ya cuman saya tadi siang itu agak heran aja. Agak oleng Bang. Saya kaget, ini ada apa ya? Ternyata saya pikir-pikir keringat dingin ini kenapa? Ternyata belum sarapan Bang, saya udah jam 2. Masya Allah. Iya. Iya. Tetap jaga kesehatan selalu ya Gurunda ya. Iya. Semakin semangat kita ini umat muslim agama Islam seluruh Indonesia memberikan semangat kepada Gurunda Bang Zuma agar selalu sehat, agar selalu bisa berdakwah ya di insyaallah komal-komal Islam. Ya, sedikit Gurunda memberikan penyampaian yang dimana oten-oten ini sering memframing dan sering juga memfitnah, di mana di dalam Islam itu tidak ada perintah dalam sunat. Kemudian ada juga yang memfitnah, mereka mengatakan bahwa umat muslim itu menuhankan Nabi Muhammad. Nah, ini yang perlu harus kita luruskan ini Gurunda. Iya, sebenarnya gini sahabatku ya. Sebenarnya mereka paham, mereka tahu, mereka tahu kalau kita ini tidak menyembah Nabi Muhammad. Mereka tahu itu, mereka paham. Hanya mereka menginginkan kita sama seperti mereka, sama-sama menyembah manusia. Mereka menggiring supaya kita itu merasa kita menyembah Nabi Muhammad. Mereka tahu sebenarnya umat Islam dimanapun berada tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Tapi karena mereka iri, mereka punya Tuhan ternyata manusia, maka mereka ingin kita juga sama seperti dengan mereka. Terkait dengan sunat, sunat juga sebenarnya mereka tahu itu. Posisi sunat di dalam Islam juga mereka paham sebenarnya. Lagi-lagi karena iri. Mereka yang pegang terjemahan kitabnya orang Yahudi, mereka yang tidak bersunat. Umat Islam ini tidak memegang kitabnya orang Yahudi, tapi kok mereka bersunat. Maka mereka menginginkan kemudian kita sama seperti dia, supaya ke depan jangan lagi bersunat, karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi dasar pijakan mereka bertanya dan berargumentasi melakukan framing seperti itu, karena mereka hanya cemburu aja kepada umat Islam ini. Makanya kadang saya bertanya, memangnya kalau tidak ada ayatnya perintah bersunat di dalam Al-Quran, cuman perintahnya mengikuti milah Nabi Ibrahim, apakah ada hukum yang kami langgar? Misalnya hukum negara, karena kami bersunat maka kami melanggar pasal berapa gitu.
Atau ada kitab suci Al-Quran yang kemudian yang kami langgar? Kan tidak ada. Seperti itu. Jadi intinya mereka cuma iri cemburu atas kehebatan agama Islam ini. Atas keluhuran kemudian ajaran agama Islam. Mereka iri, mereka cemburu. Itu aja masalahnya. Iya, Masya Allah, Subhanallah. Ya, terima kasih Gurunda Bang Zuma. Dengarkan ya buat saudara-saudara kita Oten yang di bawah sudah diklarifikasi ya. Iya Bang. Bahwa sesungguhnya umat wa ta'ala tidak ada selain dari itu. Kemudian untuk sunat itu ada di surat An-Nahl ayat 123 bahwa Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu dalilnya ya. Jangan lagi dikatakan tidak ada dalil dari dalam Al-Qur'an. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Iya, Ya, iya, lanjut, Masya Allah. Gurunda. Makasih Bang, makasih. Jadi kalau dalil-dalil seperti itu, kenapa kalian bersunat? Tidak ada perintahnya. Bisa kita pakai Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Jawabannya karena kami tidak mau dicap sebagai orang bodoh. Karena hanya orang bodoh yang tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah bersunat. Nah, tanya kepada mereka, apakah Anda meyakini bahwa Nabi Ibrahim ajarannya salah satunya adalah bersunat? Yakin kan? Nah, kalau yakin kami tidak mau bodoh. Kami harus mengikuti milahnya, ajarannya, yaitu bersunat. Nah, kalau Anda sendiri sebagai Kristen sudah mengakui bahwa Nabi Ibrahim, Abraham itu bersunat, maka adalah hal bodoh kalau kamu itu tidak mengikuti itu. Karena itu perintah. Kata di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Seperti itu. Sederhana sih sebenarnya, cuman ya itu tadi mereka cemburu aja sama kita umat Islam ini. Mereka pingin bersunat, tapi di dalam kitab mereka dicegat. Di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna. Dicegat sama Paulus. Makanya mereka sakit hati. Mau sakit hati. Kalau Nabi Muhammad kan jelas tuh. Nabi Muhammad mengatakan salah satu fitrah. Sakit hati dia. Ya, salah satu fitrah, salah satu kesucian itu adalah bersunat. Maka kita kemudian diperintahkan. Kemudian perintah Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, Ali Imran ayat 31. Kalau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka ikuti Nabi Muhammad. Ketika ingin dosa-dosa kita diampuni, ikuti Nabi Muhammad. Salah satu perintah Nabi Muhammad itu adalah bersunat. Itu perintah Nabi kita. Jadi kita bersunat bukan karena mengikuti Nabi Ibrahim saja, tapi karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad yang menerima perintah dari Nabi agar kita itu bersunat. Seperti itu. Nah, siapa yang ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka harus mengikuti Nabi Muhammad. Nah, kita mengikuti Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mereka tidak bersunat, ikuti siapa? Paulus, paman. Tetangga saya punya pemelihara. Ada hewan peliharaan kera. Ada kera. Keranya tetangga saya, orang dari Papua. Saya tengok memang senjatanya besar. Dan tidak disunat juga. Saya curiga mereka ikut itu. Sorry, maaf. Curiga aja. Curiga kan boleh. Curiga kan boleh. Curiga kan boleh. Orang Yahudi bersunat. Orang Arab bersunat. Mereka tidak bersunat. Saya lihat kera yang di samping rumah saya itu tidak bersunat. Ya, saya curiga aja. Curiga kan boleh. Kan gitu. Baik, aku tidak menuduh tapi curiga. lanjut. Masya Allah, poinnya udah mengena banget tuh. Jadi yang nggak bersunat itu kera apa monyet ya? Sama deh. Baik Pak Dokter, izin slotnya ya. Ada lagi mungkin salam dari kami semuanya. Terakhir, selalu juga. sebelum saya
turun Gurunda dan juga buat saudara-saudara Muslim yang ada di Komal ini. Terakhir yang ingin hal penting yang saya sampaikan adalah sebelum saya turun, ketika saudara Oten itu mengatakan dia adalah pengikut Yesus, harus dipertanyakan dulu di dalam Bible itu ada ajarannya Paulus itu tabrakan dengan ajarannya Yesus. Jadi kalau mengaku pengikut Yesus harus mengikuti apapun semua yang diajarkan oleh Yesus. Tidak boleh mengikuti ajarannya Paulus. Ya, sekian itu pesan terakhir dari saya. Masya Allah. Buat semuanya ya, saudara-saudara Muslim, semoga saya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya izin turun ya, buat semuanya Gurunda, semoga saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang User, Sebenarnya selamat sore. Sederhana. Ya, ada tamu. Silakan Dinda, silakan. Ya. User, selamat sore User. User IC Om. User, oke. Tafadhol Gurunda. Iya, sebenarnya kalau kajian kita ya di Islam itu kan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa atau Nabi Muhammad atau Nabi Musa, Allah kemudian jelaskan di dalam kaidah keislaman kita bahwa para rasul itu disusulkan satu rasul dengan rasul yang lain. Tsumma kaffaina ala atharihim birusulina wa kaffaina bi Isa bin Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladina tabau ra'fa wa rahmah. Jadi Islam itu tidak sulit ketika mencari titik benarnya daripada pengajaran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, ya, Salomo alaihissalam, Nabi Musa dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kaidahnya jelas, sama seperti Yesus berpesan kepada murid-muridnya, apabila roh kebenaran datang, maka kerjanya apa? Kerjanya apa kalau datang roh kebenaran menurut Yesus, yang datang setelah Yesus? Oknum yang datang setelah Yesus, kerjanya apa? Kerjanya adalah mengingatkan kembali perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Maka tolak ukurnya sederhana. Banyak mana kemiripan antara Islam dengan ajaran Yesus atau Kristen dengan ajaran Yesus. Kan itu poinnya. Yohanes 16, ya kan, nomor 11. Apabila ia datang, dia akan mengingatkan semua perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Kan begitu poinnya. Artinya, benar tidaknya sebuah roh kebenaran itu dilihat dari kemiripan ajaran Yesus. Apakah Islam yang lebih mirip atau Kristen yang lebih mirip? Dari situlah kita bisa melihat bahwasanya Roh Kudus atau roh kebenaran atau seorang penolong atau seorang penghibur itu bekerja. Kalau kita lihat di Islam lebih banyak ajarannya mirip dengan Yesus, berarti roh kebenarannya ada di Islam. Tapi kalau sebaliknya yang lebih banyak mirip adalah Kristen, maka roh kebenaran itu di Kristen, bukan di Islam. Kenapa? Karena kata Yesus, apabila Roh Kudus atau roh kebenaran yang diutus oleh Bapa datang kepadamu, maka dia akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah aku katakan. Dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Itu poinnya. Nah, silakan dinilai mana yang lebih mirip. Dari konsep bertuhan, dari konsep kenabian, dari konsep kedatangan Yesus, dari konsep kemanusiaannya Yesus, dari konsep agamanya Yesus, ajarannya, dari konsep agama, dari konsep bertuhan, dari konsep kemudian ibadah, dari konsep kitab, ketetapan, hukum-hukum, dan seterusnya. Nasihat-nasihatnya, petua-petuanya, fungsi dan tujuan ia diutus, tujuan kemudian dia diutus, apa dasar pijakan penolakan orang-orang Bani Israel terhadap dirinya, isi cakupan ajarannya, lalu kemudian kesaksian-kesaksian dirinya tentang dirinya sendiri. Itu yang kita nilai, bukan kesaksian orang lain terhadap dirinya, tapi kesaksian dirinya tentang siapa dirinya.
siapa Tuhannya, seperti apa Tuhan yang ia sembah dan seterusnya. Itu. Apakah sama di Islam cara ibadahnya Yesus dengan umat Islam? Silakan nilai sendiri. Sekarang sebaliknya kita tanya, apakah sama cara ibadahnya Yesus dengan cara ibadahnya Kristen? Mulai dari rumah ibadahnya, apakah sama? Cara masuk ke rumah ibadah, apakah sama? Cara memperlakukan jasmani, jasad kita sebelum menyembah kepada Tuhan, apakah sama? Cara kemudian memasuki rumah ibadah, apakah sama? Itu dinilai dari sana. Kalau ada kesamaan, berarti disitulah roh kebenaran yang datang diutus kemudian oleh Tuhan setelah Nabi Isa alaihissalam. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Kemudian kami susulkan Rasulullah, kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan kemudian rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Jelas itu. Nah, setelah itu diutus siapa lagi? Khataman Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ajarannya, nuansanya, rasanya sama. Tidak mungkin berbeda. Kalaupun ada perbedaan, hanya berbicara mengenai syariat, hukum-hukum yang berkaitan dengan cara ibadah dan seterusnya. Tapi faktanya Islam dan Yesus mirip cara ibadahnya. Dan Yesus pun disebut sebagai orang saleh. Yesus itu disebut orang yang saleh. Dia disebut sebagai juru Islam, juru selamat. Tidak ada sedikit pun indikasi dia Kristen atau Kristiani. Nah, inilah hebatnya. Berarti roh kebenaran itu sampai saat ini saya masih berkesimpulan bahwa roh kebenaran itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan datang kepada Kristen. Demikian. Tempat saya sudah mau maghrib. Dinda diambil alih sejenak. Insya Allah nanti kita gabung lagi ya. Siap, Abang Da, Gurunda, Masya Allah. Baik, kita sapa dulu. Ini teman yang tidak asing. Pak Andreas, selamat sore. Selamat sore. Iya, mantap. Pak Andreas sunat ya kemarin ya? Wah, sudah jelas itu, Komandan. Wah, mantap, Ji. Oke. Tahun 93 ya. Tahun 93 saya sudah sunat itu. 1993. Sudah berapa tahun dari sekarang itu? 30 lebih ya? Iya. Mantap lah. Jadi kalau yang dikata Paulus tadi itu, silakan Gun. lanjut. Saya mau maghrib. Siap. Saya ketawa aja bilang iya. lanjut. Iya, Pak Andreas sudah sunat, tapi kata Paulus, apabila engkau menginginkan bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Macam mana Pak Andreas? Itu ngomongan Paulus itu, perlu dikoreksi lagi itu. Deh. Jadi sudah tidak percaya sama Paulus ya? Kalau kalimat itunya ya saya koreksi, bukan tidak percaya ya. Kemudian Paulus juga kan bukan Paulus yang juru selamat. Jadi? Kenapa? Jadi dicoret, direvisi itu? Nah, bukan direvisi, ya sudah tertulis bagaimana. Ya tinggal kita bagaimana untuk menyikapi perkataan Paulus itu. Ya itu kan sudah dibilang tidak berguna bagimu Pak Andreas. Ya terserah Paulus, yang penting kan itu kata Paulus, bukan Yesus kan, bukan kata Yesus itu. Tidak nih, harusnya sudah ikuti kita toh, orang Islam sudah bersunat. Tidak bisa juga. Oh tidak bisa. Ini itu kan namanya Paulus juga kan, jadi banyak ini. Kalau kita cuma mengikuti Paulus ya berarti buat apa lawan yang lain-lain ada kan? Ini kan banyak rasul, ya toh. Tapi jangan cuma sama Paulusnya saja. Tapi cuman Paulus yang mengatakan sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Yang membuat Yesus itu. Ya, maksudnya itu kan individu Paulus, perkataan Paulus. Kalau yang lain kan tidak demikian. Untuk itulah kita mempunyai akal dan pikiran ya kita cross check. Loh kok cuma Paulus yang di sini yang berbeda, kenapa yang lain tidak kan? Gitu. Itu? Coba tadi itu, dengar tidak? Apa? Di Roma pasal 5 nomor 20 tadi. Coba dibaca, Mi. Iya, itu kan kata Paulus toh. Iya. Apa dibilang? Apa dibilang? Bila tidak berguna bagimu ya.
Bukan. Itu Galatia 5 nomor 2. Jarang sekali. Udah dari kemarin suruh baca Bible kan? Oke, lanjut. Ya, di Roma pasal 5 nomor 20 itu hal yang konyol juga yang dibilang sama Paulus. Apa kata Paulus di situ? Bukalah Bible-nya. Nggak ada Bible di sini ya, di aplikasi baru terpakai ini. Waduh. Oke, Ardiansa mau masuk nggak atau Pak? Ya, ini berhubung udah mau masuk maghrib, maka aku mau persiapan masuk maghrib ya. Lanjut dulu Kang Dito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enak Pak Andreas. Ya. Pak Andreas percaya Yesus itu Tuhan atau ciptaan? Ya, di sini kan maksudnya kenapa saya panggil Tuhan, itu kan Yesus ini sebagai juru selamat umat manusia. Jadi siapa yang percaya kepadanya, dialah yang menjadi juru selamatnya, begitu. Sehingga umat-umatnya memanggil dia Tuhan. Jadi yang siapa yang mentuhankan, ya orang itu yang mentuhankan Yesus. Gitu. Yang Tapi tidak Pak Andreas, tidak. Tapi Pak Andreas juga menuhankan Yesus. Ya jelas, karena saya kan katakan itu saya yakini, itu saya percaya bahwa Yesus inilah satu-satunya juru selamat dunia dan akhirat. Gitu. Oke, satu-satunya juru selamat itu atau apakah dia menciptakan? Dia Maha Pencipta? Tidak. Dia tidak menciptakan. Maksudnya dunia ini kan sudah ada kan, baru dia datang. Tetapi tujuan utamanya itu atau fungsi paling utama dia sebagai juru selamat. Oke, jadi menurut Pak Andreas, Tuhan pencipta langit dan bumi itu siapa? Bukan Allah Yesus kan? Allah. Allah. Itu nama Tuhan kami. Loh, itu kan Tuhan kami juga. Itu kan Tuhan kami juga. Iya kan? Itu kan Tuhan. Itu kan Tuhan kami juga. Bagaimana ada Yesus kalau tidak ada bapaknya? Siapa nama bapaknya? Ya itulah Allah. Aduh, udah nggak bener ini gaduh-gaduh. Bagaimana gaduh-gaduh? Saya Bunda Ramai. Wah. Itu di Alkitab itu. Itu kan ada itu. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala itu. Oke. Izinkan saya dulu ya. Saya coba kasih obat dulu ini. Obat. Kalau tidak mempan saya kasih obat, saya suntik mati nanti. Oke, Pak Andreas. Jadi menurut Pak Andreas, Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala apa Yesus? Yang pertama dari segala sesuatu itu adalah Allah, Elohim atau YHWH. Itu pertama dari segala sesuatu, permulaan dari segala sesuatu. Oke, itu sudah. Berarti Yesus bukan? Ya, Yesus ini kan itu apa? Sumbernya Yesus ini kan dari itu, dari yang sumber itu Allah. Itu dari firman-Nya Allah kan yang menjadi Yesus. Jadi kalau tidak ada Allah ya mana ada Yesus? Oke, berarti bicara firman menjadi manusia ini. Betul. Atau Roh Kudus. Nah, dia kan dari Roh Kudus kan. Yesus ini kan dari Roh Kudus yang dikandung oleh Bunda Maria. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena sumbernya itu adalah dari Sang Kudus, yaitu Allah. Allah itu kudus. Tidak. Kebalik itu. Bukan Bunda Maria mengandung Roh Kudus, bukan. Coba nih, Tata bukain kamera. Matius 1 nomor 18. Nomor 18 sampai 20 kalau tidak salah ya. Sabar Miko dulu. Nih. Kelihatan ya? Buka. Oke. Kelihatan ya? Izin Gurunda Bang Zuma geser. Oke, nih ya, teman-teman. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Pak Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus dikandung. Mengandung dari Roh Kudus kan? Iya, tadi Pak Andreas bilang mengandung Roh Kudus.
Ya kan sama itu, mengandung dari Roh Kudus. Oke, pelan-pelan ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ia mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Jadi yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus, bukan Roh Kudus di dalam kandungan. Nah, jadi kalau kutanya sama Pak Andreas, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Nah, tuh kan. Bagaimana? Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Yang saya tanya, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Ya itu saya tidak tahu itu karena di sini kan penjelasannya itu tidak ada, cuma di situ disebut dia mengandung dari Roh Kudus. Kalau masalah apa yang dilakukan Roh Kudus sehingga dia mengandung, ya saya kurang kopi itu. Nah, gimana kalau minum kopi dulu campur masako? Ya itu, saya cuma menunjukkan tadi Pak Andreas bilangnya Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Betul. Ternyata dalilnya ia mengandung dari Roh Kudus. Betul? Betul, tapi kalau saya simpulkan itu kayaknya mengandung dari Roh Kudus kan sama. Dia mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Dia mengandung dari Roh Kudus. Maksudnya yang dikandung itu adalah Roh Kudus, ya kan? Ya enggak lah. Itu pengertian saya, yang dikandung itu adalah Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Yang dikandung Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Berarti yang dikandung Bunda Maria bukan Yesus? Enggak, maksudnya proses Yesus ini lahirkan dari Roh Kudus. Macam mana? Coba nih Bang, kita baca yang selanjutnya Bang. Nih, aduh. Karena Yusuf suaminya, nih, Pak Yusuf sudah menikah belum nih? Belum. Nomor 19-nya. Karena Yusuf suaminya, ini udah jadi suami nih. Ya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria. Terus? Iya, poinnya itu di sini. Terus dulu yang ke bawah itu, yang ke bawah. Ya, sabar dulu. Ini di sini ada Yusuf suaminya ya. Yang di sini yang di 18 kan pertunangan. Bertunangan, tetapi bertunangan waktu Bunda Maria mengandung. Ya toh? Nah, di 19-nya karena Yusuf suaminya, ini dia sudah menikah. Oke. Ya kan? Oke. Kalau ternyata dia anak manusia, dia kan suka bilang anak manusia. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu dari Pak Yusuf atau dari Roh Kudus? Ini kan tidak ada disebutkan di situ bahwa apa namanya itu ya, ada janin Yusuf itu atau secara biologisnya di dalam itu diri Yesus kan, karena ayat selanjutnya itu Yusuf itu tidak pernah bersetubuh dengan istrinya sampai Yesus itu lahir. Coba berarti itu DNA-nya DNA Roh Kudus, bukan DNA Yusuf. Itulah itu yang sebenarnya. Iya kan? Ya, betul. Sayangnya nggak dicek dulu itu DNA-nya, saya ke rumah sakit dulu. Coba lanjutkan dibaca itu kan ada itu penjelasan itu. Sebentar. Sampai Yesus lahir itu berarti tidak ada Sebentar. Menurut hukum di Kejadian, untuk orang yang bersuami istri, apabila tidak dicampuri, ia akan mendapatkan kutuk. Nah, gimana tuh? Iya betul itu. Tetapi di sini kan ada penjelasan bahwa Yusuf dan Maria itu tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus itu. Jadi kalau tidak bersetubuh dikutuk. Macam mana jadinya? Ya ini kan sudah di luar konteks. Sebetulnya kita ini kan berbicara sesuai dengan konteks. Kalau masalah dihukum atau tidak, ya itu bukan urusan kita itu. Tapi yang konteks yang tertulis kan tidak bersetubuh sampai Yesus itu lahir. Nah itu poin.
Nah, Bunda ini Maria. pertanyaannya gini, ini sengaja dihamili Roh Kudus atau kecelakaan ini? Maria ini. Itu kan sengaja. Itu Oh, kan sengaja dihamili Roh kan Kudus. memang Oke, sudah, oke. sudah disampaikan kan bahwa engkau akan mengandung, ya kan? Berarti kan disengaja. Sudah dikasih tahu. Oh iya. Berarti Roh Kudus sengaja menghamili Maria gitu ya? Bukan Roh Kudus yang menghamili, maksudnya kan yang dikandung di dalam Bunda Maria Ya, itu Roh Kudus itu yang menghamili. Coba baca lagi Kang Dito. adalah Iya, Roh mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria Kalau iman mengandung. saya ya, iman saya tidak akan mengalihkan pemikiran saya ke sana bahwa yang menghamili Maria itu adalah Roh Kudus, tetapi yang saya imani itu bahwa Berarti gini, Kang Dito, Bang Andreas, berarti gini. Enggak sekarang aja, kalau sekarang kan trik misionarisasi ini hamilisasi, berarti dari zaman dulu juga ada trik hamilisasi ya? bahwa yang dikandung Maria itu di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus atau Roh Kudus yang dikandung. Seperti itu pemahaman saya. Tidak ada yang dikandung Roh Kudus. Di sini tulisannya ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Ya, itu Bunda yang Maria kata- mengandung itu itu kan Roh berarti dia Kudus. mengandung dari Roh Kudus. Nah, Iya. mengandung Yang Roh membuat Kudus. yang membuat Bunda Maria mengandung itu Roh Kudus. Jadi bukan Pak Yusuf. Iya betul kan, yang mengandung Maria hamil itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi Nah, yang di dalam yang- kandungan Maria itu adalah yang Roh Kudus. membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Roh Kudus. Kudus. Ah. Berarti yang di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Seperti itu pemahaman Enggak ada, saya. enggak ada. Yang dikandung Enggak, Bunda pemahaman Maria itu, Saya seperti yang itu. yang dikandung Jadi Bunda Maria. begini supaya gampang ya Allah, begini jadi supaya dia tangkap ya. Istrimu kan mengandung gara-gara kau. Taruhlah kamu ini Roh Kudus, toh. Kau ini Roh Kudus menghamili, taruhlah istrimu ini Maria. Ketika mau istrimu melahirkan, apakah istrimu melahirkan dirimu? Kan kau ini Roh Kudus yang menghamili istrimu, toh. Roh Kudus menghamili, mengandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang berbuat nih, kau yang berbuat sama istrimu. Ketika istrimu melahirkan, apa kau yang dilahirkan istrimu? Tidak kok. Itu caranya, kau pintar lah sedikit, saudara. Bunda Maria, bawa Bunda Maria. Susah sekali, suka sekali paham dia. Ya bang. Iya, salah sebut aku mau bilang Bunda Rama, Bunda Maria. Ya sengaja saya buat begitu, biar dia muter-muter dulu. Kasihan. Dia stres jangan. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu Yesus kan, bukan Roh Kudus toh? Roh Kudus. Oh, jadi Yesus Roh Kudus. Ya dari Roh Kudus. Ini salah juga ini salah juga. Maria mengandung Roh Kudus, Bang Andreas. Yang dilahirkan oleh Maria ini Roh Kudus apa Yesus? Ya maksudnya proses Yesus itu kan dari Kok ada proses lagi? Maria mengandung Roh Kudus, tapi yang keluar dari Maria Yesus gimana sih? Jadi setelah Roh Kudus itu berproses menjadi manusia, lahirlah Yesus. Jadi sumbernya Yesus itu dari Roh Kudus, sama dengan kita ini. Gini. Nah, saya Istri lanjutkan. Bang Andreas sedang mengandung anak Bang Andreas namanya misalkan Dito ya. Tapi begitu lahir disesar nih, yang keluarnya malah Bunda Rahma, masuk akal nggak? Ini kan tidak langsung jadi manusia, tidak langsung jadi bayi kan. Kalau sama dengan kita, awalnya kita proses manusia itu dari janin. Janin berubah, berkembang, membentuk, baru menjadi manusia. Setelah lahir itu ya kita kasih nama. Jadi awalnya kita Jadi janin di situ janin manusia apa janin Roh Kudus? sama dengan Yesus ini. Awalnya itu dari Roh Kudus, berubah berkembang di dalam Bunda Maria, berubahlah menjadi. Dijawab dulu. Janin yang ada di dalam rahim Bunda Maria itu janin itu Yesus Bukan atau janin. Roh Kudus? Ini kan manusia baru janin. Kalau Yesus kan Roh Kudus, roh, bukan janin. Nah, itu bedanya kita. Janin itu ciptaan bukan? Apa? Janin itu ciptaan bukan? Ya, jelas ciptaan karena dalam diri kita kan.
Oke, janin ciptaan itu, janin ciptaan itu yang ada di dalam rahim itu siapa? Ya kalau manusia biasa seperti kita kan ya janin ini kan ciptaan apa ya, karena sudah ada dalam diri kita kan. Siapa yang menciptakan kita? Di dalam rahim Bunda Maria ada janin itu ciptaan. Tidak ada janin kalau Yesus ya, tidak ada janin di situ. Tidak ada janin kalau Yesus. Siapa yang tahu di situ nggak ada janin di dalam perut Maria? Kalau nggak ada janin berarti perutnya nggak buncit dong, nggak gede dong. Ya, itu kan dari Roh Kudus. Jadi atau janin atau tubuh? Roh Kudus. Enggak, yang membuat besar janin itu roh atau daging. Ya, maksudnya di sini kalau kita manusia biasa, kita itu prosesnya awalnya itu dari janin, ya. Iya, Itu tahu. Tapi kalau Yesus ini dia dari Roh Kudus, tidak ada Siapa janin. yang tahu itu? Siapa yang tahu, yang bisa melihat ke dalam perutnya Maria siapa? Ya kita kan sesuai dengan konteks ini. Bahwa Tidak ada di situ tulisannya. Nggak ada tertulis. Ini asumsi lu ini. Misalkan gini, tadi kan lu bilang yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Analoginya gini, istri Kang Dito lagi hamil, ya. Di dalam perutnya istri Kang Dito itu ada Salsa Biruna misalkan ya. Terus yang lahirnya itu si Cimot. Masuk akal nggak? Nggak, proses. Ini proses. Jadi itulah dibedakan bahwa kalau kita manusia biasa, secara biologis itu awalnya kita itu dari sel, ya, yaitu janin, ya kan? Tapi kalau Yesus bukan janin, tapi dia dari Roh Kudus langsung, bukan janin, itu. Dia akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi Bunda Maria itu hamilnya berapa bulan? Kalau itu ya pasti kan namanya manusia normal ya. Kalau manusia di dunia ini kan normalnya ya, itu rata-rata 9 bulan itu normal. Oke. Dalam usia 9 bulan di dalam rahim Bunda Maria itu yang bukan janin, tapi di situ ada ciptaan kan? Apa? Ciptaan apa? Yang di dalam perut Bunda Maria itu baby itu apa kita sebutnya kalau bukan janin? Enggak, maksudnya ini kan prosesnya. Proses Yesus ini dalam Bunda Maria itu awalnya itu dari Roh Kudus, bukan dari telur. Iya, terus Kalau kita manusia biasa ini kita berhubungan baru keluar kita punya sel ketemu itu baru membentuk. Tapi kalau Maria ini ya dia kan tidak bersetubuh dengan yaitu Yusuf. Dengan Roh Kudus. Tapi dia langsung hamil oleh karena Kudus. Dari Kudus. Jadi anak yang dikandung di dalam perut Bunda Maria itu adalah Roh Kudus. Anak Roh Kudus dong. Roh Kudus. Anak Roh Kudus atau Roh Kudus? Jadi tidak ada janin sama sekali, tidak ada janin manusia. Langsung Iya. Jadi anaknya Roh Kudus atau Roh Kudus? Kalau saya mengartikan di sini ya, ini pengertian saya, pemahaman saya itu kan ada bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Berarti anak yang yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh. Iya, anak Roh Kudus toh berarti toh. Kalau dibilang anak Roh Kudus, itu saya kurang sepaham ya. Oke. Gini Pak Andreas. Yang membuat Bunda Maria mengandung kan Roh Kudus. Contoh nih, saya kasih analogi sederhana. Kang Dito punya istri namanya Sinar. Nah, istri Kang Dito ternyata hamil dari Kang Dito. Anak yang ada di rahim Sinar, istri Kang Dito adalah anak Kang Dito. Bukan Kang Ditonya yang ada di dalam rahim istri Kang Dito. Gitu, Bang. Iya betul. Sama juga ini kan. Ini kan Roh Kudus yang di dalam. Yang menjadi Yesus itu. Ya toh? Jadi Roh Kudus yang membuat hamil Bunda Maria, dia juga yang ada di rahim Bunda Maria, begitu? Roh Kudus yang masuk kan menjadi Yesus itu. Kalau kita manusia biasa janin. Iya, jadi yang di dalam kandungan Bunda Maria itu Roh Kudus yang mengandung dari Roh Kudus, begitu? Bagaimana? Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus, begitu? Ya, betul. Jadi Roh Kudus tadi yang membuat Bunda Maria mengandung itu masuk ke dalam rahim Bunda Maria.
Betul itu, Roh Kudus yang ada di dalam Bunda Maria itu yang membuat Maria hamil. Pelan-pelan, pelan-pelan saya ulangi. Bahasa saya perhatikan. Yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu juga yang ada di dalam kandungan Bunda Maria. Betul? Kalau dibilang itu kan hasil dari Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus. Kalau itu hasil, saya bahwa kalau di dalam kandungan Maria ini adalah Roh Kudus. kalau hasil dari Roh Kudus berarti adalah anak Roh Kudus. Ya, anak Roh Kudus. Nah, berarti yang ada di dalam kandungan Bunda Maria adalah anak Roh Kudus, betul? Nah ini yang bingung juga nih. Ini yang bingung juga nih. Saya sudah simpul. Bang Andreas, dia kan Maria ini hamil oleh Roh Kudus. Dari Terus Roh Kudus. terus keluarlah Yesus. Oke? Nah, gua analogikan nih. Misalkan ini Maya, Iwan Wijaya nikah sama Salsabiluna. Terus dia punya anak. Anaknya ini mirip Iwan Wijaya atau tetangganya Cimot? Ya, mirip atau bagaimana, yang penting kan prosesnya anak itu lahir. Iya, miripnya mirip siapa? Nah, saya kena ke situ. Berarti mirip Iwan Wijaya kan, bukan mirip Cimot kan, numpang doang kan. Nah, Yesus ini mukanya mirip Roh Kudus atau mirip Bapak? Ya, saya kan tidak lihat Roh Kudus mirip apa, modelnya seperti apa begitu. Nah, ini yang bikin bingung. Makanya jangan beranalogi ke situ. Jadi membingungkan. Tapi yang penting intinya bahwa dia itu kan dari sana. Ya, itu asumsi lo, aja. Atau bagaimana ya, nggak usah kita ke situ. Yang penting intinya. Oh, nggak usah, itu wajib loh. Perlu loh itu dibahas. Yang penting yang kita ketahui bahwa dia itu sumbernya dari situ. Sama juga. Emang lo mau punya anak bukannya milik tetangga? Mau mirip atau tidak, yang penting betul-betul bahwa itu sumber dari kita. Nah, anak kita itu. Intinya kalau dia Kang Dito bomat, kalau dia intinya bodoh amat intinya. Nggak jadi persoalan bagi saya kalau masalah kemiripan. Yang penting sumber itu atau asalnya itu betul-betul dari kita. Oke. Itu aja. Oke, Bang, tadi kita ambil poin bahwa yang di dalam kandungan Bunda Maria adalah anak Roh Kudus ya. Oke. Udah ya, clear. Udah clear? Anak Roh Kudus di dalam Bunda Maria karena Bunda Maria ternyata mengandung dari Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus itu apa, Bang? Roh Kudus ini kan roh dari Allah. Oke, cukup. Makanya dikatakan di sini kudus karena apa? Allah itu suci atau kudus. Yes, cukup dulu. Rohnya Allah. Yes, cukup dulu. Roh Kudus yang di dalam kandungan Bunda Maria itu kan ada jasadnya. Betul? Ada daging dan jasadnya. Berarti bukan Roh Kudus dong. Roh Kudus kan roh. Jasadnya siapa dong? Apakah jasadnya juga jasad Roh Kudus? Bayi yang di dalam kandungan Bunda Maria kan ada jasadnya tuh. Ya. Bayi kan? Bayi itu anak dari Roh Kudus kan? Oke. Nggak disapa dulu Margareta, Bang Dit. Oh iya. Sebentar ya Andreas ya bro, sabar dulu bro ya. Sabar dulu. Bu Margareta, selamat sore. Bu Margaret, dibuka mute-nya. Bu Margaret Manurung, silakan disambut mic-nya. Ibu Margaret Manurung. Ibu Margareta, 1, 2, 3 tes. Mungkin lagi nyanyi beliau ya. Oke, kita lanjut. Pak Manurung. Semua wanita yang mengandung pasti di dalamnya ada bayi, bukan roh. Ya, bukan roh ya, Pak Andreas. Kalau Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus yang di dalamnya adalah anak Roh Kudus, maka bayi itu bukanlah manusia, tapi bayi roh, betul ya? Awalnya dari Roh Kudus kan yang menjadi manusia. Nah, itu kita garis bawahi bahwa
awalnya dari Roh Kudus Iya, yang iya, iya, iya. menjadi manusia. Oke, baik, baik, baik. Ini masih kita Sama dengan bicara. kita kan, sama Iya. dengan kita. Kalau kita analogikan lagi ke diri kita ya, awalnya Baik, kita baik. ini dari janin. Jadi yang Baik. menjadi tubuh Tahu, kita tahu ini itu. sampai Tahu. sempurna itu awalnya dari Yes. janin. Oke? Yes, yes, tahu itu ya, tahu. Mm-mm. Jadi udah tahu. Kemudian bayi yang di dalam kandungan Bunda Maria yang dari Roh Kudus itu kan lahir. Itu disebut ciptaan atau bukan ciptaan? Kalau disebut ciptaan ya, saya kurang apa namanya. Mungkin kalau saya menjelaskan itu ya disinilah perbedaan pendapat atau pemahaman yang lain. Yang penting intinya aja Ya. di situ yang saya garis bawahi bahwa awal atau pertama proses Yesus itu adalah dari Roh Kudus. Saya bawa lagi ke analogi manusia bahwa kita juga ini awalnya adalah Jadi menurut Pak Andreas, dari janin. ya menurut Pak Andreas ini, saya nggak mau tanya Kristen yang lain. Pak Andreas yang sedang berbicara sama saya, Oke. bayi Yesus yang keluar dari Bunda Maria itu ciptaan atau bukan ciptaan? Kalau dibilang ciptaan bisa, karena ya namanya juga ada sesuatu kan. Kalau tidak ada Berarti Tuhan ciptaan Tuhan kalau gitu ya. bisa masuk juga ciptaan. Tetapi apakah Ini Bang Andreas, saya masih bingung tentang yang tadi Bang Andreas. Saya masuk Begini, dikit ya, lengkapi dulu. izin Kang Dito. Saya lengkapi dulu. Tetapi apakah itu karena pemikiran manusia begitu? Ya enggak tahu. Tapi kalau menurut saya, ya namanya sesuatu yang ada kan, berarti pasti kan ada penciptanya begitu. Tetapi Iya, tadi iya. ini kan kesimpulan saya aja. Ya udah, saya udah paham. Berarti Tuhan Apakah diciptakan itu betul oleh Tuhan. Apakah betul itu ciptaan atau bagaimana? Ya kembali lagi kepada yang sebenarnya. Oke, Iya, iya, saya Itu hanya kesimpulan Iya, saya begitu iya, bahwa betul. ketika ada sesuatu ya pasti ada yang membuat atau Oke. menciptakan. Oke, tolong dikonfirmasi dengan tegas dan jujur Pak Andreas. Berarti menurut Pak Andreas, Yesus itu ciptaan, betul? Oke. Coba dikonfirmasi saja, betul atau tidak? Ya Dikonfirmasi. itulah saya tadi katakan kan masa enggak jelas kalau saya sudah bilang ini Ya pemahaman. dia udah mengakui bahwa Yesus itu Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan. Dia udah mengakui Kang Dito. Iya, Ya. saya butuh konfirmasi gini. Kadang orang itu habis ngomong A, begitu nanti dikasih dalil-dalil lain, dia akan berubah. Di sini saya buat statement point. Saya ingin mengajak dialog dengan Pak Andreas yang sangat cerdas dan memang berakal. Tolong dikonfirmasi, apakah menurut Pak Andreas Yesus itu ciptaan? Silakan. Ya makanya kan saya sudah bilang tadi bahwa masalah pemahaman atau pemikiran kita itu berbeda-beda kan. Tetapi masalah kebenarannya ya itu tergantung yang Enggak. sebenarnya. Bagaimana yang Muter-muter sebenarnya. ini, Akang. Ini loh Tetapi makanya. untuk menanggapi kan, kalau Makanya, saya Kang. menanggapi di sini bahwa tidak mungkin ada Yesus itu kalau tidak diciptakan. Oke, Ya kan? poinnya berarti Tidak ada yang tolong melakukan. diulang. Poinnya tolong diulang. Pak Andreas mengakui Yang seiman saya, tetapi saya pribadi karena ini kan katanya Tuhan itu tahu karena mungkin keterbatasan saya atau bagaimana kan itu. Jadi Iya, menurut silakan. saya pribadi ya, menurut saya pribadi ya Yesus ini juga ya termasuk diciptakan, tetapi diciptakan berbeda dengan manusia. Oke, Karena manusia itu cukup. dari janin, sedangkan Yesus Cukup. ini dari Roh Kudus. Siap, siap. Nggak, bentar Kang Dito, saya masuk sedikit Kang. Ini saya masih Oke, penasaran silakan. dengan janin tadi. 1 menit, boleh 1 menit, saudara. Enggak, Ini bentar, saudara saya. Bunda Rahma, bentar. Saya izin dikit aja saya mah. Saya masih penasaran dengan janin tadi, dengan kelahirannya Yesus, Bang Andreas. Jangan. Bentar ya, Bunda Rahma ya. Ya, boleh. Yesus ini begitu lahir, mirip siapa? A, mirip Roh Kudus. B, mirip Yusuf.
C, mirip Bapak. Oke. Jawab Kalau yang itu jujur. saya Jawab kan- yang jujur. Oke, saya jujur ya. Makanya saya katakan saya tidak akan liar atau berasumsi yang saya tidak pahami. Masalah kemiripan itu no comment. Karena apa? Saya kan tidak tahu juga bahwa Yusuf itu mirip apa, Roh Kudus juga itu mirip apa. Jadi saya kan tidak ada komen di situ. Kenapa nggak ada komen? Kenapa Anda nggak bisa menyimpulkan dan kan meyakinkan bahwa itu misalkan, wah ternyata muka Yesus miripnya si Cimot. Oh ternyata muka Yesus miripnya si Aep Bemeng. Tidak bisa. Yang benar yang mana? Karena begini, itu kan tidak ada literasi bahwa Yusuf sebentar aja. miripnya seperti apa. Berarti itu yang dipoto-foto itu palsu, muka palsu itu yang dipoto-foto. Kalau mau palsu atau mau bagaimana, yang penting saya hanya kembali kepada kejadian bahwa itu saya imani bahwa itu betul-betul terjadi, bahwa Yesus itu pernah lahir. Masalah kemiripan atau bagaimana dengan postur dengan itu no comment saya, tetapi hanya yang saya garis bawahi bahwa Yesus itu betul-betul pernah lahir ke dunia ini. Itu saja. Tapi kalau saya mau ditanya berapa setengah menit. Mana modelnya, Baru kau jelaskan, itu no bro, comment. bro, 1 menit. Besari dulu host nih. Ini bukti bahwa Bibelmu itu direvisi hampir sekian tahun tuh direvisi lagi nih ya. Ini Bibelmu yang 2010 ya, 2010 nih. Di sini tertulis beginilah. Inilah riwayat kelahiran Isa Al-Masih ketika Maryam ibunya masih bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maryam telah mengandung karena kuasa. Karena kuasa Ruh Allah. Kuasa bukan karena Roh Kudus, karena kuasa Ruh Allah. Ini Bibelmu sering direvisi, jadi kau sendiri kebingungan kan, membagongkan, direvisi. Ini masih Al-Masih di sini ya, masih Isa. Telah mengandung karena kuasa Ruh Allah, bukan Roh Kudus, Ruh Allah. Ini Bibel 2010 ya, 2010. Oke, itu aja lanjut. Ya, itu kan Roh Allah. Itu kan Roh Allah. Itu Bibel kuno, Bibel 2010. Iya, jadi Roh Kudus itu kan saya sudah bilang tadi bahwa kenapa dikatakan Roh Kudus, karena Roh Kudus ini roh yang kudus, sumbernya dari Allah. Kenapa dikatakan kudus? Karena Allah itu adalah suci. Nah itu. Jadi kemana-mana kan? Jadi kemana-mana. Ditunjukin dalil, orang ini tidak jelas. Oh ini Mar, selamat sore Mar. Bapak itu jangan dikeroyok lah. Enggak ada yang ngeroyok. Siapa juga yang ngeroyok? Iya, selamat sore Apa? saudara semuanya, Bapak Ibu. Selamat sore. Oh ini Margaret ini Kristen. Iya Mar, Pak. lu beresin dulu makannya lu itu sambil makan ya. Enggak, sambil ngemil aja. Ngemil apa? Ngemil peramek? Enggak. Ngemil-ngemil keripiknya. Ya udah diskusi aja silakan. Ya Pak Andreas, istirahat dulu Pak Andreas. Dikiranya ngeroyok orang kita diskusi di sini. Ya kasih kesempatan sama Margareta, kasih kesempatan. Ya sudah biasa ini karena teman-teman saya semua di dalam. Orang ini bertemannya kita. Jangan sok tahu kau deh. Ya sudah biasa itu Ibu Margareta. Soalnya saya ini berteman baik dengan saudara-saudara saya yang muslim di sini. Iya, sok tahu kalinya. Oke, Margaret. Tentang Tuhan kau sok tahu tentang Tuhan atau sudah tahu Tuhan? Sudah tahu. Siapa Tuhan menurutmu yang Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti Bapak bukan? Benar. Oh, bukan Bapak, tapi Yesus. Bapak. Jadi, Yesus atau Bapak? Yang benar yang mana? Sebutan Yesus itu Bapak. Oh, jadi Yesus Bapak itu sendiri? Yesus itu dipanggil dengan Bapa. Kalau gitu izinkan saya baca Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah Bapa, Bapa bersama-sama dengan Bapa dan Bapa menjadi Bapa. Setuju nggak? Itu ditambah-tambahi. Kok ditambah-tambahi? Kan Yesus itu sama Bapa itu. Hah? Enggak ada framing. Kitab. Itu framing. Iya kan kata lo tadi Mar, Yesus itu sama Bapa itu satu. Iya kan? Satu, berarti kalau gitu bisa disebutkan Yohanes 1 pasal 1
pada mulanya Bapak. Bapak bersama-sama dengan Bapak dan Bapak menjadi Bapak. Kalau di Alkitab nggak boleh ditambah-tambahin. Bukan nambahin, gua nyamain. Nggak boleh, dilarang. Ya harus boleh. Berarti kalau gitu Bapak sama Yesus beda. Kalau kayak gitu, kalau lu nggak terima. Nggak, jangan berbuat dosa lagi. Enggak, saya nggak pernah berbuat dosa. Emang lu gua apain? Nanti masuk neraka loh kalau ditambahin Ya, mending masuk neraka daripada masuk kamar lu. Lanjutkan gitu. Kalau sudah masuk neraka, nggak bisa lagi keluar. Oke, aku kasih tunjuk kau supaya belajar. Menurut kau, Yesus kan Bapa itu sendiri. Tapi menurut Bible, 2 Korintus 11 nomor 31. Itu kurang bijaksana orang yang menanggapin itu. Apanya? Kau belum baca, bagaimana pula kau bisa menyimpulkan begitu? Sudah pernah baca. Apa coba? Apa bunyinya? Janganlah sok tahu kali kau. Kau pikir aku? Ya udah sebut aja bunyinya. Pernah di Kristen. Tolong sebutkan bunyinya. Oke, Allah yaitu Bapa dari Yesus. Allah itu Bapa, bukan Yesus. Masa gitu kata-kata Alkitab? Itu ditambah-tambahin Kau loh. sendiri aja yang baca, kau tunjukkan atau ku buka. Nih. Tolong dibacakan. Tolong Memang orang Kristen itu ngomong duluan, baca pun tidak. Orang Kristen ngomongnya satu-satunya, enggak semua dibilangnya. Apaan? Bilang aja kok ngepun nggak pernah Netizen baca kok Bible. bilang sok tempe. Sok tahu. Maksudnya. Iya, ini netizen sok tempe katanya. Apa alasannya dibilang aku sok tahu? Ya karena kau nggak baca, kau sudah udah nyerocos. Minta tolong dibacakan. Nih, Akang, aku gedein diriku sendiri. Nih. Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai Yesus itu udah Bapa atau bukan? Itu udah kebenaran, itu kebenaran. Yesus Bapa atau bukan? Yesus itu Bapa. Di sini apa katanya? Bapa dari Yesus. Iya, itu berasal dari Bapa. Bapa dari Yesus. Apa makna Bapa dari Yesus? Bapaknya Yesus atau Yesus itu Bapa itu sendiri? Iya, Yesus itu Bapa itu sendiri, Allah kita sendiri. Jadi Yesus itu Bapa atau Bapa itu sendiri? Ini aku kasih yang jelas. Masa sih saudara tidak tahu? Ya aduh, udah terlambat ini. Apa? Saudara itu domba yang hilang. Masa nggak tahu? Asal ngomong aja kau. Nih coba kau baca. Enggak. Untuk apa saya asal ngomong? Saya Nih, sesuai kebenaran. Aku bacain ya, kau diam. Namun bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Kemudian ada yaitu satu Yesus. Tuhan. Ini coba kau tengoknya. Membacanya dengan hikmat, dengan bijaksana. Memang buta mata kau. Waktunya pakai kacamata kau. Enggak buta loh. Periksa Masih dulu normal. periksa dulu kau habis ini ke optik. Barangkali perlu diganti matamu pakai mata kuda. Apa Kacamata alasannya? kuda. Apa Kau sendiri alasannya? tidak bisa bacanya. Bisa Dikatakan membaca. di situ satu Bapa. Baca ayat sebelumnya. Minta tolong baca ayat sebelumnya. Satu Bapa dan satu Yesus, bukan satu Bapa adalah Yesus, bukan begitu. Sebab Yesus itu berasal dari Bapa, roh keilahian Bapa. Dari mana pula? Aduh, ngarang memang ini orang satu. Kita Jadi harus buka mata batin kita dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh baca Alkitab itu, jangan ditambah-tambahin. Oke, jadi menurut kau Yesus itu bukan ciptaan? Bukanlah, Yesus itu Sang Firman. Oh, bukan ciptaan. Bukan, Yesus itu Bapa, dikandung Pak dari Roh Andreas, Kudus. Pak Andreas, ini macam betul aja nih. Tadi Pak Andreas bilang Yesus itu ciptaan. Ya Tuhan Yesus, dibukalah mata batinnya. Coba Pak Andreas lawan dia. Ini orang bidat ini. Kenapa saya bidat? Dari mana asalnya? Saya mengimani Tuhan Yesus. Dia sudah menyelamatkan kami semua, seluruh umat. Di luar kekristenan, dogma non Tritunggal itu adalah bidat. Tidak ada yang bidat.
Kau ngerti apa tentang Tritunggal coba? Itu kebenaran semua. Kau percaya Tritunggal atau bukan? Tidak ada di Alkitab ditulis tri. Tidak ada ditulis di Alkitab. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kau dibaptis pakai apa? Pakai arang? Tri ada atau tulisannya. pakai api? TRI ada tulisannya tri. Ada tulisan tri. Tunjukkan ini tulisan Wanes tri. ini. Ada tulisan tri. Saya lihat di situ ada tulisan tri Sagita. Tidak ada, Tritunggal tidak ada ditulis di dalam Alkitab, saudaraku. Baca Alkitab itu baik-baik dengan hikmat dan bijaksana. Oke, gini, kalau mau merungkatkan orang-orang Wanes ya, kita ambil dalil biar dia yang menjelaskan sendiri. Saya cuma mau bacakan dalil. Di dalam Matius pasal 26 nomor 31, Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, Aku, Yesus, akan membunuh gembala Yesus, maka aku akan bunuh diri. Jadi, aku adalah pencipta dan aku adalah gembala yang dimana aku adalah Yesus, akan membunuh diriku sendiri. Dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Fitnah saudaraku. Tidak ada kata-kata Alkitab. Pada saat di Matius 26 nomor 31, orang kalau mau berdiskusi dibuka Bible, bukan minta tolong, bukan kemudian memfitnah. Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala." Kutanya kau sekarang, Margaret, ya, Wanes. Aku itu siapa? Gembala itu siapa? Aku akan membunuh Yesus. Aku akan membunuh gembala. Aku siapa? Gembala siapa? Silakan dibuka mute-nya, dijawab dengan hikmat. Ini adalah diskusi ilmiah, bukan congoria, ya. Silakan. Pak Andreas, diam dulu Pak Andreas. Ini aku mau bidatin orang Wanes sok-sok keras ini. Oke, saya menyimak aja. Ya. Oke, buka Margaret, kau baca. Ya, kau buka mic-mu. Ini Alkitab ini. Ya, kau baca. Ayat berapa? Matius 26 nomor 31. Anzo yang sudah berubah jadi Wanes, perhatikan baik-baik ya Anzo ya. Matius 26 nomor punggung 31. nomor 31. Mana ada ditulis punggung? Aduh, jangan ditambah-tambahin. Nah, terus apanya aku bilang? Kau pun bertanya. Enggak boleh nambah-nambahin loh. Emang ada tulisan ayat di situ? Ngadi-ngadi aja. Matius 26 ayat 2, Matius 26 ayat 31. Yang ini. Ya, baca aja. Ini judulnya, dibaca dulu judulnya. Petrus akan. Udah tahu akunya itu. Ini ya judulnya ini ya. Ya, kau baca saja. Aku siapa, gembala siapa? Aku membunuh gembala. Aku siapa, gembala siapa? Silakan. Tunggu. Petrus akan menyangkal Yesus. Ingat dulu. Ya saudaraku. Ingat saudaraku, Petrus akan menyangkal Yesus. Berarti di sini Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Oke, bro? Ayat 31. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku." Oke, bro? Sebab ada tertulis, "Aku akan membunuh gembala." Yang tertulis ini udah dinubuatkan ini jauh-jauh sebelum dunia ada, udah dinubuatkan ini. Akan membunuh gembala. Gembala itu siapa? Bapa. Jadi orang Yahudi yang memfitnah Yesus bukan Allah.
ini akan ngarangin dah. membunuh Tuhan Yesus. Arti Ngarang gembala di bebas. sini, gembala di sini saudara, gembala itu adalah Tuhan Yesus akan dibunuh. Akunya siapa? Akunya siapa? Aku ini Gembala ya, Yesus. Aku siapa? aku ini orang Yahudi, orang Yahudi, tentara Apa? Romawi, Ngarang tentara kau. Romawi yang menyiksa Yesus. Ngarang Ini. kau. Ngarang Ini kau. udah dinubuatkan Ngarang oleh kau. firman Tuhan ini. Di mana nubuatannya? Di sini Petrus akan menyangkal Yesus. Kalau nubuatan itu di perjanjian lama, kuceluk. Ngertinya saudara apa gembala? Gembala itu Bapa. Kami kalau di gereja gembala itu adalah Bapa. Domba itu adalah manusia. Manusia seluruh dunia, alam semesta. Mau di planet manapun yang namanya manusia itu domba. Kalau gembala ini Bapa gembala. Bapak gembala kami siapa? Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Pandai-pandaimu. Bapak Ibu, Pandai-pandaimu saudara. saja. Oke, bro. Pandai-pandaimu saja. Apapun Oke. pandai-pandai. Kau dengar? Dikasih kebenaran, framing, Kau asumsi. dengar itu. Kau dengar Dan itu. kawanan domba itu akan tercerai-berai. Diam dulu itu. Gantian, dengarkan ya. Kau punya kuping, dengarkan. Gembala yang baik itu adalah Yesus. Yohanes pasal 11. Besar itu tulisannya. Yesus gembala yang baik. Aku di situ, kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, namanya nubuatan di perjanjian lama kau buka. Di Zakaria 13 nomor 7 kau buka. Nubuatan itu di Yohanes 13 nomor 7. Jangan pandai-pandaian kau samaku. Gembala yang baik itu Yesus. Aku di situ kalau merujuk ke sebab ada tertulis di situ kau bilang nubuatan. Nubuatan itu ada di Zakaria 13 nomor 7. Apa di Zakaria 13 nomor 7? Kau buka. Bangkitlah, hai pedang, bunuhlah gembalaku. Apa di situ kalau nggak ada ilmu kau? Jadi di situ kalau diartikan Yesus itu Bapa itu sendiri, maka jelas kesimpulannya. Aku yang ada di perjanjian lama katamu adalah Yesus juga. Gembala yang baik adalah Yesus. Maka gembala itu Yesus. Akunya Yesus. Yesus akan membunuh Yesus. Misi palit. Yesus datang. Tuhan menjadi manusia. Dan bunuh diri untuk kalian. Bukan untuk iblis. Tetapi datangnya penebusan dosa manusia di Ibrani 2 nomor 14, dia harus dengan kematiannya memusnahkan iblis. Jadi Yesus yang tadi bunuh diri supaya ketemu sama iblis nebus dosa kalian. Jadi Tuhanmu bunuh diri, Margaret. Tuh, macam mana tuh kan? Tergoncang imanmu. Ayo, Tuhannya bunuh diri ya. Terus yang mati di kayu salib, Tuhan. Bapa. Yang dikubur, Bapa. Yang bangkit, Bapa. Inilah. Kalau berpemahaman bukan teologi ya. Sok-sok kali ngajarin, sok-sok tahu. Oh. Ayo. Cowoknya mau bantuin cowoknya. Apaan so? Kau sudah dibaptis jadi Wanes ya? Ku denger. Apa? Udah bukan Tritung lagi kau ya? Ini ayat itu mudah dijelaskan. Aku belum ke situ. Aku belum minta kau jelasin, ya. Tapi konfirmasi dulu. Kau sudah dibaptis selam? Dalam nama Garet, Mar, itu lu kena mute, Mar. Mau dijelasin nggak ayatnya? Nah dulu, kau konfirmasi dulu. Kau dibaptis selam dalam nama Yesus Kristus nggak? Tadi saudara menunjukkan ayat ini sudah, terus lari-lari ke ayat yang lain sudah. Itu kesalahan saudara. Oke bos. Apa yang salah? Dan saya menjelaskan ayat ini, Anda mempelintir ke ayat yang lain, oke? Di sini tidak ada ditulis Yesus bunuh diri, oke bos? Oke, jelas bro?
Jangan fitnah ya. Tidak ada ditulis Tuhan Yesus bunuh diri. Tidak Kau ada. dengar? Oke, gantian kau dengar. Sebab ada tertulis kau bilang adalah nubuatan. Nubuatan itu tadi aku udah kasih tahu di Zakaria 13 nomor 7. Bangkitlah hai pedang. Ini gimana sih? Udah lari-lari. Kamu tadi suruh baca ayat ini. Setelah saya jelaskan, Tololnya. Kasih tahu Lanzo. Nggak Ini boleh gitulah, Kang Dito. ya kan kalau Jangan framingnya. menyerang pribadi. Loh, aku udah bilang namanya nubuatan. Ini aku kasih ilmu nggak minta perpuluhan loh. Ya, aku ngasih ilmu ini gratis buat kalian. justru Nggak pakai saya ngasih perpuluhan. ilmu. Apa arti gembala di sini? Congor. Apa arti gembala di sini? Gembala di sini adalah Tuhan Yesus. Bapak itu mau dibunuh oleh bangsa Romawi. Udah Coba. saudara? Coba bisa rupanya dianalisa apa yang dia bilang. Makanya saudara kalau baca Alkitab itu minta dulu, berdoa dulu, minta hikmat dari Tuhan Yesus. Lihat aja coba. Tengok, Petrus akan menyangkal Yesus. Kamu suruh buka Alkitab, saya buka, oke? Udah saya buka. Kamu suruh baca ayat 31. Sudah saudara, oke bos, bro? Oke, udah cukup. Ganti dengerin saya ya, dengerin saya. Di mute dulu deh. Di mute dulu, Margaret, Ito. Di mute dulu deh, dengerin. Dengerin abangmu ini berbicara ya. Oke. Di dalam Matius 26 nomor 31 tertulis itu gini, sebab ada tertulis itu adalah nubuatan. Namanya nubuatan terdapat di Perjanjian Lama. Di mana terdapat nubuatannya itu? Dia di Zakaria pasal 13 nomor 7. Tentang nubuatan itu, karena Yesus mengutip sebab ada tertulis. Bukan saya ngaco ngalor ngidul sebutin yang lain, melintir-melintir. Bisa dipahami? Yesus mengutip. Yesus mengutip. Tidak ada ditulis di Alkitab. Tuhan Yesus mengutip. Tidak ada, bro, saudara. Jangan bikin malu. Sebab ada tertulis itu nubuatan. Kamu bilang tadi Yesus mengutip. Ngutip apa Tuhan Yesus di Alkitab ini? Mengutip di Perjanjian Lama. Ada di Enggak ada Zakaria. Tuhan Yesus ngutip-ngutip. Ini Alkitab ini saksinya Nabi dan Rasul. 40 Nabi dan Rasul. Enggak ada Tuhan Yesus ngutip-ngutipnya. Oke, coba kau buka sekarang Zakaria 13 nomor 1. Sama enggak perkataannya? Zakaria 13 nomor 7. Jangan sok pinter, Dek. Kenapa tadi disuruh ini, bentar lagi ke Zakaria. Apa hubungan Zakaria sama Matius? Udah lari-lari Anda. Itu namanya nubuatan di Perjanjian Lama. Makanya jangan sok-sok tahu isi Alkitab. Berdoa dulu, minta hikmat. Aduh, framing murahan. Udah baca aja. Belajar itu sama mantan begini loh. Intinya namanya sudah Zakaria. Ya lari tadi disuruh Matius. Baca dulu, nyongor mulu Ya udah tunjukkanlah di situ. Tolong yang baca. Tolonglah Yang tunjukkan di situ biar ku baca. Zakaria 13 nomor 7. Nanti kalau Bang Zuma udah open mic selesai kok. Ya udah minta tolong dibaca, minta tolong. Kau lah yang baca, kau sudah buka. Emangnya apa isinya? Kenapa disuruh buka Zakaria? Bangkitlah hai pedang, bunuhlah gembalaku. Itu yang dikutip sama Yesus. Aku akan membunuh gembala. Ya Allah ya Rob. Zakaria berapa tadi? 13 nomor 7, dubluk. Aduh, kuping. Mana ada nomor 7 ayat 7. Ya, sekarang mulai. Iya. Sembarangan bicara. Iya, butir ke-7 kayak telur butir, silakan. Masa goblok? Mana ada Kristen bilang-bilang goblok orang? Ada, tuh kafir, bodoh dan tolol. Aku bodoh karena Kristus. Nggak ada orang Kristen yang jelek mulutnya, yang jelek bicaranya, nggak ada orang Kristen. Udah, nggak usah curhat. Lanjut diskusi.
Ini ada feedback dari siapa ini? Si Mar ya? Coba Iya, di mute si dulu Mar. lu Mar. Mute dulu Mar. Iya. Itu telunjuk lu kotor, mute dulu. Tunggu, aku turun dulu. Ya, turun dulu lu. Ngapain dia turun? Ayo Anjo. Sinyalnya dia. Kalian nggak Oh sholat ini. pantesan. Udah. Coba. Kang Dito izin ya, saya 3 rakaat dulu. Ya gantian. Iya, Oke. itu pertanyaan mudah. Itu nubuat untuk dirinya sendiri. Ya jadi aku akan membunuh aku gitu. Lihat tuh di Zakaria 13. Hai pedang. Siapa yang ngomong hai pedang? Iya, kau bilang sekarang kau kan udah jadi oneness tuh. Ya kan? Jadi aku akan membunuh gembala sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala. Itu aku siapa, gembala siapa? Dia sendiri. Jadi dia akan bunuh diri begitu. Bukan, nggak ada narasi bunuh diri. Dia akan Yaitu? menggantikan manusia. Nggak ada sebagai mengganti ganti di situ. hukuman. Itu nggak ada tulisan mengganti di situ. Aku akan membunuh gembala di situ. Aku Iya, siapa? Kan, Aku dia siapa? sendiri. Yesus. Yesus. Gembala siapa? Yesus juga. Jadi Yesus akan membunuh Yesus. Nggak gitu pemahamannya. Jadi nubuatan itu kan udah ditulis jauh kan di dalam Zakaria. Itu pernyataan dari Elohim ya kan. Elohim menyatakan, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Ini merujuk kepada ketika nanti dia berinkarne dalam daging. Ketika Di mana dia ada mengambil tulisannya inkarne di dalam daging? Di mana? Iya, katanya mantan Kristen. Kan semua Ya aku ayat- cuman minta data dong. Kalau cuman cocok ngomorologi gimana? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Apa dibilangnya? Pada mulanya adalah firman. Itu udah ribuan kali dibahas. Gitu. Iya, firman Udahlah, itu ciptaan jangan- atau Tuhan jangan itu sendiri? Muter-muter gitu. Lah kan kau yang membawa ke situ. Aku cuman Firman meluruskan. itu adalah Elohim. Oke, coba sekarang masukkan aku akan membunuh gembala. Persepsimu bagaimana? Iya, jadi eksegese dari ayat itu bahwa sang Bapa yang berinkarne itu dia udah meriwayatkan bahwa dia menantang maut itu. Di mana ada katanya? Hai pedang itu kan kalimat menantang. Di perjanjian baru Matius 26:31-nya aku nggak bicara menantangnya. Oke, balik Aku Matius ya. bicara. Matius 26. Iya, aku bicara sebab ada tulis aku akan membunuh gembala. Aku menurutmu Yesus, gembala menurutmu Yesus. Iya, aku akan membunuh itu kan merujuk kutipan yang dibawa di dalam Zakaria. Sebab ada tertulis, ya kan? Itu tertulisnya beda konteksnya dulu. Itu di mana? Di Zakaria Pemahaman tadi. sederhananya adalah aku Yesus membunuh gembala Yesus. Pemahaman aku Yesus, sederhananya, dia aku yang adalah Yesus. Tuhan menggantikan manusia yang harusnya dihukum itu kita. Gitu. Di mana ada Dia- manusia? Dia yang adalah Bapa itu, ya kan? Mengambil rupa hamba. Ketika dia bisa menantang pedang itu. Oh, jadi Bapa atau Jadi, Yesus dia membunuh Bapa menubuatkan atau Yesus. dirinya bahwa dia akan disalib. Jadi kan Jadi- itu ditulis gini kan. Bapa itu disalib. Membunuh gembala ini artinya kan salib. Gembala siapa? Setuju nggak? Gembala siapa? Gembala Yesus. Nah, kenapa kok artikan salib? Jadi Yesus mau Lihat salib. itu. Membunuh gembala itu kan artinya Yesus disalib kan. Ya gembala itu Yesus bukan? Cara membunuh gembala gimana? Dengan penyalipan kan? Saya tidak bicara prosesnya membunuhnya. Yang saya tanya, jangan muter-muterin Kristen awam. Kalau Kristen awam kau tanya begitu bingung. justru Tapi orang yang Kristen, belajar nggak justru bingung. justru Itu adalah yang Kristen nubuatan belajar, bahwa Kristen- seorang raja ketika Kristen dia yang mengeluarkan belajar hukum, hanya belajar cuman omon-omon saja. omon-omon. Jelas-jelas di situ aku akan membunuh gembala, aku Yesus Iya, membunuh Yesus. Itu nubuatan, kutipan. Iya. Coba Jangan konfirmasi. letter-lek banget gitu loh. Konfirmasi Emang dulu. berat. Konfirmasi dulu. Kalau Aku Yesus. umat-umat letterlek ini nggak akan paham makna yang Itu mah terkandung di dalamnya. framing, itu framing. Iya Jadi kan kamu maunya letterlek toh. aku Yesus teman-teman ya akan membunuh gembala-gembala Yesus. Yesus akan membunuh Yesus. Apakah Yesus ini datang menjadi manusia bunuh diri? Emang pedes. Itulah faktanya. Pemahaman sederhana
orang-orang yang mengaku Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kena di dalil ini, dia akan menjadi orang ngomong Jadi nggak pernah gini loh Bang gantian. Dito. Gantian Kalau bisa kamu- nggak? Oke, Gantian silakan. bisa nggak? Nah, kalau gantian bisa, emang debater kalau udah ngerasa senior, ya Silakan, udah. jangan mencari kesenioritasan Silakan. itu untuk Enggak lah, menjelaskan siapa yang gitu loh. senior? Enggak ada, Ya, enggak ada. oke. Enggak ada senior. Saya juga baru ngeh kemarin kamu udah jadi Wanes, tapi nggak apa-apa. Aku akan membunuh gembala. Teman-teman perhatikan ya. Saya ajak audiens berpikir menggunakan rasional. Aku akan membunuh gembala. Ternyata pemahaman orang-orang yang sibialism, aku itu Bapak yang adalah Yesus, gembala di situ Yesus yang adalah Bapak. Konteksnya tentang aku membunuh gembala. Bapa akan membunuh Bapa. Yesus akan membunuh Yesus. Konsep teologi Tuhan pencipta langit dan bumi yang menurut mereka adalah misi violet. Kenapa disebut misi violet? Pencipta yang menciptakan segala sesuatu, dia harus bunuh diri, menebus makhluknya. Apakah pencipta langit dan bumi tidak bisa hanya mengampuni saja? Jadi mission valid justru orang-orang sebialis ini yang kemudian dikutuk oleh konsili-konsili. Jadi pemahaman ini muncul. Makanya pada saat orang-orang sebialis ini kemudian naik, Lari kemana-mana. diskusi, loh diam dulu, sabar ngapa? Nanti ada giliranmu. Kau kan suka bertanya, kalau menjelaskan itu nothing. Karena tidak semua orang Kristen seperti pemahamanmu. Bagaimana orang-orang Tritunggal menganggap bahwa yang seperti ini bidat, ini sebialis. Apa sebialis? Yang mempercayai dewa itu reinkarnasi turun menjadi manusia dan manusia itu adalah dewa itu dengan misinya yaitu bunuh diri. Kalau bunuh diri siapa yang membangkitkan? Tidak ada, nggak ono. Jadi kepercayaan hanya ada di pemahaman Tuhan yang ada di perjanjian lama. Siapakah itu? YHWH. Kalau nanti kita gunakan literasi bahwa YHWH adalah iblis, selesai. Mau kita bahas ke sana, Hanzo? Silakan tanggapin. Lebar kemana-mana. Bahas dulu ayat ini. Ketika gini ya, Dito menabrak orang gitu kan. Lalu saya yang bertanggung jawab kepada korban. Apakah saya yang nabrak korban? Kan enggak. Sama ketika Yesus mengatakan, aku akan membunuh gembala, ya kan? Dan kawanan domba akan tercerai-berai. Itu kan kutipan yang akan terjadi. Kamu setuju itu tadi nubuatan. Ketika nubuatan itu dia genapi, ya kan? Contohnya kayak tadi analoginya, kamu yang nabrak orang, harusnya kamu kan yang tanggung jawab, tapi aku yang nanggung jawab. Udah Bang Dito, kamu di rumah aja, biar gue yang beresin. Apakah berarti aku yang nabrak orang itu? Kan tidak. Itu sama analogi ini. Yesus yang tidak berdosa, oleh karena kita, dia yang dijadikan dosa. Dia yang menanggung. Jadi kata nubuatan tadi, yaitu merujuk kepada dirinya sendiri. Tapi nggak bisa juga dipotong, oh berarti Yesus membunuh Yesus. Nggak nyambung konteksnya. Konteks nubuatan itu digenapi di dalam Yesus gitu loh. Masa ayat muda aja kau nggak bisa memahami? Oke, baik. Oke. Pemahaman dalam kekristenan itu ada disebut dengan dalam pemahaman Protestan. Itu sola scriptura. Kalau kemudian dibatasi tidak boleh baca lekterlek, maka ini saya rasa nggak berilmu. Sola scriptura itu, Bible itu menjawab dirinya sendiri. Jelas-jelas ditulis di situ adalah membumbum, ya. Justru dimaknakan lain. Nah ini yang susah. Itu namanya melintir. Kalau nggak melintir nanti nambahin atau ngurangin. Bagaimana kalau nambahin atau ngurangin? Wahyu 22 nomor 18. Cara Sabar membumbumnya dulu. gimana? Sabar Ini dulu. Biar cepet aja, biar cepet, gak muter-muter. Cara membumbumnya gimana coba? Coba. Sabar dulu, sabar dulu. Jawab dong.
secara Ya, bumbunya gimana? diam dulu, Ayo. nggak usah kepanasan, sabar dulu dong. Nggak berani jawab. Kan Jawab. salib tahu ujung-ujungnya salib kan? Saya jawab dulu, saya jawab dulu. Oke, lanjut. Saya jawab dulu ya. Kalau disalib ya salah lah. Di situ kan bukan Yesus sendiri yang menyalib dirinya. Itu tentara Romawi. Jangan begitu, Bre. Faktanya itu tentara Romawi yang menyalib Kristus. Aku bisa Bukan nggak dirinya jelasin sendiri. Zakaria? Apalah ini naik-naik. Diam dulu kau. Sabar dulu. Ini masih rival persahabatan lama ini. Diam dulu. Kalau mau menunjukkan bunuhnya bagaimana, kalau kau mengatakan disalib, yang membunuh bukan Yesus sendiri. Bukan bunuh diri, disalib. Itu tentara Romawi, Bre. Ya, apakah tentara Romawi itu Yesus? Banyak amat. Itulah, ya. Jadi sola scriptura, kembali lagi. Sola scriptura itu Bible menjawab dirinya sendiri. Kau nggak bisa merubah, membunuh, kemudian menjadi mengganti. Nggak bisa. Gitu loh. Ya. Jadi pemahaman dalam sebialis, kenapa sih kok dikutuk? Ada apa sebenarnya? Itu wajib kau pelajari dari sisi sejarah. Gitu loh. Tapi kalau faktanya Tuhan itu menjelma menjadi manusia dan kemudian mati menebus dosa kalian, sungguh gila sekali pemikiran yang ekstrim ini. Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menjadi budak dosa kalian. Sungguh tragis dipercayai sebagai penebusan dosa. Sangat tega Tuhan itu menjadi babu kalian untuk menebus dosa babu kalian. Nah, kan ekstrim nih perkataan saya. Maaf ya. Ya memang harus seperti itu. Kalau Tuhan menjelma menjadi manusia hanya karena dosa waris, menebus dosa kalian semua orang Kristen yang percaya dosa waris, Tuhan tadi mengorbankan dirinya menjadi budak dosa kalian. Coba berpikir rasional. Sungguh nista Tuhan kalian jadikan babu menebus dosa kalian. Padahal di situ tertulisnya aku akan membunuh Yesus. Aku di situ kalau pemahaman Tritunggal, aku Bapa. Gembala Yesus. Bapa akan membunuh Yesus. Lah memang konsepnya seperti itu. Itu kehendak Tuhan menurut Tritunggal. Ngerti ya? Ini bisa. Sabar dulu deh. Kok nggak ngerti apa-apa deh. Sabar dulu. Ya, saudaraku Hanso, kalau kemarin kau Tritunggal hanya karena kegiring fakta di dalam Bible, ini ku jelasin supaya kau balik lagi ke Tritunggal. Ya, satu-satunya Bapa, satu-satunya Allah yaitu Bapa. Jangan kau samakan Yesus itu Bapa, itu bidat. Pemahaman sola scriptura. Sekolah lagi lah, Bre. Atau kalau perlu, Kang Dito kok diam aja sih, lawan Maliki, lawan yang lain. Enggak. Saya enggak seperti itu. Karena mereka, Malikil dan teman-teman, lebih suka untuk mengembalikan sampah-sampah mana yang dianggap sampah. Sesuai perkataan Paulus. 1 Korintus pasal 4, nomor 11, 12, 13. Sampah dunia sampai sekarang. Yang suka ke Islam-Islaman. Apa itu? Tritunggal. Yang mengatakan Yesus ciptaan. Kan gitu. Nah kalau sekarang kalian meyakini Yesus itu Tuhan, ya itu terserah kalian. Jangan gunakan nama Allah. Ya, Allah adalah nama Tuhan kami. Oke? Jadi kalau kamu masih bertahan dengan sebialismemu, terserah. Ingat, jangan pakai nama Allah kami. Allah kami bukan Yesus. Ya, itu. Karena sesuai dengan perkataan Paulus 2 Korintus 11 nomor 31, yang kalian ambil nama Allah adalah Bapa dari Yesus. Ya. Kalau kalian katakan Yesus itu Allah, jangan sekali-kali. Oke? Maka dengan ini Bro Hanso sudah dibaptis dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, kalian bergabung untuk bersih-bersih sampah kalian yang ke Islam-Islaman. Saya support, saya dukung. Kalau semua Kristen Tritunggal habis, kalian sudah menjadi satu. Kalau masih menggunakan nama Allah, kami menunggu. Itu Hanso ya. Silakan.
Ceramah lagi. ternyata Kang Dito panjang kali lebar, ya udahlah nggak apa-apa. Ini disuruh tadi Zakaria. Ya silakan. Ini tadi kan disuruh baca Zakaria 13 ayat 17. Gimana? Zakaria 13. Zakaria 13. Tadi saya kan disuruh baca nih. Ini ya, kita baca ya. Zakaria ini. Nampak kan? Zakaria 13. Nih, penyingkiran berhala dan nabi palsu. Pada waktu itu akan terbuka suatu mata air bagi keluarga Daud. Keluarga Daud ya. Dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga mereka tidak diingat lagi. Juga para nabinya dan segala roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Apabila seorang masih tampil sebagai nabi, maka ayah dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, engkau tidak boleh tetap hidup. Tunggu dulu. Nomor berapa yang kau baca? Iya, sebab kebohongan dibaca. Nomor 7. Ini emang kebanyakan makan babi itu begini ya. Kalau dikasih tahu Zakaria 13 nomor 7, yang dibaca yang mana? Jangan kurang-kurangilah makan babi deh. Makin barbar gini ya. Jelas. Jelas, saya paling anti orang pembodohan publik itu loh. Kenapa Kang Dito? Ada masalah apa? Enggak ada masalah apa-apa. Saya paling anti gitu loh. Mengulang 1, 2, 3 kali itu wajar. Kalau lebih dari 3 kali, ini udah kurang ajar gitu loh. Tadi disuruh loh. Nomor 7. Masalahnya tadi disuruh buka Zakaria 13, ini udah dibuka. Nomor 7 di otak. Iya, dibaca dulu saudara dari ayat yang pertama. Kau baca sendiri, nggak usah kau bacakan dengan suara. Aduh, kau punya soundcard kenceng kali, budek kuping orang, weh. Iya, tapi kan Zakaria 13 loh, dibaca dari ayat yang pertama dulu, baru ke ayat 7. Nubuatan itu di nomor 7, Dek. Umpamanya gini ya, kalau ngitung 1 itu kalau ngitung 8 itu kan dihitung dari 1 dulu loh. Kan namanya nubuatan itu kan sudah tertera, Dek. Ngapain lagi? Bukan minta Tunggu dulu ya, dijelasin, tunggu. Dek. Umpamanya ada duit kita 10.000, kita baca dari 1.000, 2.000 gitu dulu. Aduh. Ini tengok ada nomor 13 kan? Ini Betulnya Jemaat ini. gereja mana sih? Kok gereja di mana, Dek? Iya, tapi kalau gerejanya itu dibuka dari nomor 13 ini. Jangan kau bilang HKBP ya. HKBP semua yang Tritunggal, hati-hati ya. Jangan dibilang Tritunggal, nggak ada. Tengoklah di Alkitab ini, kita cari ya, mana Tritunggal mana. Jadi kau nggak bergereja rupanya. Nggak ada saudara, ditulis di sini Tritunggal. Alkitab berkata, mana ada Tritunggal. Jadi kau nggak bergereja rupanya. Asumsi lagi. Bukan pernah dilihatnya saya nggak gereja. Di mana kau gereja? Tadi kata saudara, saya tidak pernah gereja. Iya, di mana kau gereja sekarang? Terdaftar di gereja mana kau? Ya ampun. Emangnya kenapa? Terdaftar di gereja mana? Si Margareta di gereja GPU. Iya, dapat apa nanti kalau aku bilang? Ya, di gereja GPU kan lo? Makanya jangan tipu-tipu di sini. Aku 3 rakaat dulu ya. Akang. Oh, salah ya? Akang. Iya, 3 rakaat. sembarangan bicara, jangan sembarangan. Nggak bisa bicara sembarangan. Udah tua-tua gini nggak boleh bicara sembarangan, ular tua. Aduh Kang Dito udah tua, bicara Akang udah tua, bicara sembarangan. Udah tua, kita udah tua. Lu aja kali, Mar, yang udah tua. Gimana sih? Besti kita kan. Ini lihat ular tua. Mbak, ketika Maria melahirkan, apa yang dilahirkan? Yesus atau Bapak? Sama aja sih, Mbak.
Oh, jadi Maria melahirkan Bapak. Oh, Mama Sebutan Yesus itu Bapa di Iya, di iman kami. Jadi ketika Maria melahirkan, ngoe Bapak yang lahir gitu. Iyalah. Bapak ya Allah. kan banyak orang melihat Yesus pas Yesus lahir di kandang domba. Bapak, Jadi kan kata orang. Oh, jadi ketika Bapak ini menyusu, apa kata Maria? Ayo Bapak, Nenen, gitu ya. Masalahnya nggak ada tulisannya Yesus menyusu, nggak ada tulisannya. Kita cari-cari ya. Kita cari-cari. Yesus minta susu, nggak ada loh di Alkitab ini. Nggak boleh. Yesus boleh menyusu. ditambah-tambahi. Kalau Bapak menyusu, ya gimana dong kalau Bapak menyusu? Aduh, Mama coba kita buka ya. Buka Kan Mbak, kau bilang buka. Yesus. Ya, Buka, kau Bu. kan Mbak yang cantik ini bilang. Ya, buka itu Ibu adalah- lah. Kita cari itu ya. adalah Bapak. Yesus menyusu. Kita cari ya. Kan Bapak. Kau kan bilang Bapak yang lahir, gimana dong? Iya. Bapak lahir. Bapak menyusu. Nah, cari di Alkitab. Oke, kita cari ya. Sampai mati pun nggak ada. Aku jamin nggak ada di dalam Alkitab. Di situ, Bapak menyusu. di situ tertulis Yesus menyusu, tapi kan kau bilang Yesus itu Mana Bapak. tulisannya, Mbak? Mana Apaan yang tulisannya? kalau Kita Bapak baca menyusu? sekarang. Mana Lihat. Kita dibuktikan? cari. Kebenarannya dibuktikan. Ya, Jangan oke. fitnah. Kita Jangan lihat. fitnah. Bener-bener ya, nggak boleh fitnah ya. Ya, nggak boleh fitnah ya di sini. Ini kan diskusi. Bener. Saya hidupkan HP ku dulu. Cari Mbak, Bapak menyusu. Ya ini. Sampai Di situ mati Yesus. nggak jumpa. Nggak Sebentar, jumpa di situ Mbak. Yesus. Oh Mama di situ Yesus. Tetapi kau bilang Yesus itu adalah Bapak. Jadi Bapak yang menyusu toh. Coba buka. Ada di situ Bibelmu kan? Buka Lukas 11:27. Lukas 11. 11:27. Lukas 11. 27. Lukas 11 ayat 2. Ayat berapa, Mbak? 27 Manggil apa Mbak. sih aku? Manggil Ibu aja ya, manggil Ibu. Ya nggak apa-apa. Lukas 11 ayat 27 ya, Bu ya. Lukas 11 ayat 27 ya, Bu. Kita cari nanti ya, Bapak minum Ganti susu di situ, gitu ya. ganti di situ Yesus Bapak ya. Kau bilang Yesus Bapak. Ketika Bapak masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau Bapak, dan susu yang telah engkau isap. Isap ya, kita cari isap ya. Menyusui. Itu Kalau sudah nggak ada direvisi. susu diisap. Ibu kenapa? Direvisi. Nih. Ibu, Ini saya ibu kasih nanti tunjuk mati ya. akan dosanya ya. Iya, itu dosanya lain suka rubah-rubah. Nih, saya kasih lihat ya. Di sini tertulis susu yang kau isa, karena direvisi terus nih. Bukan susu, tete. Dan nih ya, terjemahan lama ya sebelum terjemahan baru ini. Tatkala Yesus Ayat berapa? Ayat berapa itu, Bu? Itu tadi ku bilang, kenapa sih kupingmu itu 11:27? Tatkala Bapak, kau kan bilang Yesus itu adalah Bapak, ya toh. Tatkala Bapak lagi, kenapa kabur kali ya? Mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek. Nih tetek. Ada kanya ya, tetek, bukan tetek. Tetek yang telah engkau isap. Dia hisap tetek. Parah kali. Bapak Ini ya, telah saudara. menghisap tetek. Ini Lukas ya, saudara. Semua melihat ini Lukas. Lukas 11 disuruh ibu ini dibuka Lukas 11. Ibu ini suruh buka Lukas 11. Di sini. Di ayat Kalau berapa di tadi, Bu? sini Ayat menyusu. 27. Ini ya, saudara. Kalau ayat di sini 27. menyusu ya. Nih, Fitnah ibu ini. terjemahan baru yang sekarang. Cerewet kali. Berfitnah ibu ini, saudara. Kenapa fitnah? Kita saksikan ibunya berfitnah.
Data di Bibelmu Lukas 11:27 nih. Ini Bu. Dia dan susu yang telah menyusui engkau. Ini hasil revisi ya, terjemahan baru. Terjemahan lamanya susu yang telah, tete yang telah engkau hisap tete, ini terjemahan lama. Setelah direvisi, tete dihilangkan, diganti situ susu. Menyusui, nah, menyusui. Judulnya, mama judulnya debat emak-emak. Baru apanya Ibu ini? Ibu apa Bu? Baru apa Ibu ini? Diganti di sini susu. Kapan Ibu masuk Islam? Boru rambutan. Oh, di sini susu toh. Kita baru Tadinya di sini kan tete, ini tete, dirubah jadi susu, ini susu. Oh iya. Kami enggak perlu hadis. Ini kebenaran. Berarti kembali pertanyaan saya, yang menete itu bapak toh? Bapak menete. Wih, para kali pun. Ya Allah ya Rabbi, bapak menete sama Maria. Ini Alkitab ya, ini Alkitab. Ibu ini tadi suruh buka Lukas, udah dibuka Lukas ayat 11. Ini katanya nomor 27, nggak ada tete, mana. Siapa yang berbahagia ketika Yesus masih Kalau berbicara itu baru, tentang ini hal-hal susu. Berserulah seorang perempuan dari. Nggak ada tete, saudara. Bikin malu Ini Ibu susu. Susu sama tete sama itu. Itu susumu sama tetekmu sama. Bikin malu Mana Ibu sih? ini, nggak ada tete. Lah ini susu. Memang kau bilang susu itu beda dengan tete. Tadi Sama Ibu bilang aja. tete. Nggak Ya, ada. Ini di sini. Di sini masih tete. Ini terjemahan lama masih tete. Saudara. Ini tete. Tete di sini Kebenarannya tidak ada tete ya. Ibu ini yang salah. Ini tete ini. Ini kau baca nih. Terjemahan lama ini kan. Kan begini Mbak ya. Bibelmu kan sering direvisi. Alkitab Tadinya nggak butuh terjemahan hadis. lama ini. Terjemahan Nggak butuh lama hadis, kemudian Alkitabnya. terjemahan baru. Nih sekarang nih dirubah tete menjadi susu. Tete adalah nama lain daripada susu. Oh iya. Kau punya tete. Iyalah. Iya. Kenapa sih? Iya. Nggak ada orang bagus. Kristen apa kotor-kotor bicaranya. Pendeta nggak boleh kotor bicaranya. Ini Bibelmu ini kau protes. Kau protes ke Lai. Lai Ini menulis tete. Alkitab. Kemudian direvisi. Direvisi jadi Alkitab. susu. Ini Lukas. Ya ini sekarang. Ini ayat Sekarang 11. jadi. Ini nomor 27. Kan kita punya susu juga. Sama saja itu. Ini nomor Sama toh, Bang 27. Andreas, kau kenapa sih? Ini yang disuruh Ibu ini Sebelum- baca Lukas 11 ayat 27. Saudara. Siapa yang Bang berbahagia? Baca Bang judulnya. Andreas. Siapa? Bentar. Coba teman-teman. Yang Ini berbahagia? kalian kan kalian kan perempuan, jangan membawa postur Anda sendiri. Nah, itu Nggak ada tulisan itu perlu. tete, saudara. Kita baca kebenaran, nggak butuh hadis. Sekarang tete diganti susu. Kalau tete itu kan sama, kau kan punya tete, punya susu. Itu toh. hadis, Kenapa itu nggak paham hadis yang sih? saudara buat-buat. Susu itu. Alkitab tak perlu hadis sempurnanya. Susu itu adalah Coba saya dulu ya, saya dulu susu ya. itu nih susu. Silakan mute dulu. Host memang ini nggak mau mute sih. Aduh, host ini dan mau orang saya ribut. dulu itu. Kalau Saya aku dulu. itu host, aku moderator pasti ku mute supaya nggak ketimpa. Bikin malu Ibu ini. Andreas, saya tanya Andreas. Bicara Menurut firman kau, Tuhan, Andreas. tete ini. Kota-kota kali bicara. Mute dulu Mbak Andreas. Margarita. Ya. Andreas, menurut kau Andreas, apakah tete di sini sama dengan susu di sini di terjemahan baru? Sama itu. Sama kah atau beda? Sama. Ini pinter nih, nggak mau nipu-nipu. Iyo. Menyusui dengan menete itu sama. Ya itu kan, kok aja ngeyel. Menyusui dan Jangan menete. bahas itu. Jangan bahas itu, otak gua jadi traveling. Si Margareta nih, lu bahas itu mulu. Tidak ada pendeta di depan menete, menyusu. Tak ada bahas-bahas yang kotor-kotor. Nggak, arti menete dengan menyusui itu sama. Gitu loh. Makanya baca firman Tuhan itu berdoa dulu semuanya.
minta hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perwakilan. Olo. Jadi saya konfirmasi Jadi kalau kau bilang Yesus adalah Bapa, jadi Bapa menete. Aduh, Mama lanjut Bang Andreas. Yesus itu yang menete. Dia kan lahir bayi, mulai dari bayi kan. Jadi selama dia bayi ya pasti menete. Dia bilang Bapa. Dia bilang, Bang Andreas, dia bilang Bapa. Coba. Kalau Mana Bapa kau itu dibilang Bapa menete? saya tidak setuju. Itu saya tidak setuju, makanya dia kacau pikirannya. Mana mungkin Bapa menete? Kalau sang Allah itu menete, tidak mungkin. Tapi kalau Yesus saya setuju. Dia kan mulai dari bayi, lahir. Tidak mungkin langsung besar. Dibaca dulu judulnya, siapa yang berbahagia? Semua Jadi selama kaum dia jadi bayi ya Hawa. pasti menete. Kaum Hawa berbahagia. Ini, siapa yang berbahagia? Dibaca dulu judulnya, saudara. Lanjutkan Bu Rama. Judulnya ini debat emak-emak. Judulnya siapa yang berbahagia? Semua Hawa, perempuan. Siapa yang melahirkan? Perempuan. Perempuan apa? Semua bangsa. Ini siapa yang berbahagia? Ketika baca seterusnya ke bawah, siapa yang berbahagia? Kan ada perempuan yang mandul, kan ada perempuan yang mandul, dia nggak bahagia karena dia nggak bisa menyusui anaknya. Tapi di situ kan Tuhan mau menyusu, menete, sama doang menyusu, menete sama Mana kayak kata Bang Andreas. mana ada ditulis Tuhan menete? Nggak ada, ini udah ayat 27. Bagaimana Bang Andreas? Tolong jelaskan kenapa nih? Otaknya kenapa Bang? Jelaskan ke dia. Ini ayat 27 disuruh Ibu ini baca ayat 27. Judulnya siapa yang berbahagia? Ya perempuan. Kan ada perempuan yang mandul, ada perempuan yang apa? Dia nggak bahagia karena nggak bisa nyusui. Coba Bunda Rahmat. Nih siapa? 27. Siapa yang disebut di sini nih? Siapa nih? Perempuan. Nih, siapa nih? Perempuan Yesus. Ibu. Kan diamlah dulu, cerewet sekali kau. Ini kok debat lintas agama apa debat lintas susu? Barang keramat ini kok barang keramat diperdebatkan. Kan ini debat masalah agama. Debat posyandu. Kita kan punya ibu. Siapa yang ini kok debat agama kok jadi ke barang keramat. Tengoklah ya. Andreas, siapa yang berbahagia? Semua ibu. Baca Andreas. Biar kita tabrakan, mute dulu. Iya, memang host ini sengaja buat ribut. Siapa yang berbahagia? Andreas, semua silakan. ibu. Enggak, mute dulu. Kan ada lo perempuan gak nikah. Oke ya, saya baca. Ketika Yesus masih berbicara, jadi Yesus masih berbicara ya. Oke. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah. Ya kan? Berserulah seorang perempuan. Jadi ketika Yesus sedang berbicara, ada seorang perempuan berseru dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah. Kepada siapa? Bentar, kepada siapa? Ketika kepada Tunggu dulu, saya berbicara kepadanya kepada siapa nih, Bang? Ulangi dulu. Ya. Banyak dari berkata kepadanya, berkata kepada Yesus. Tunggu dulu, saya baca keseluruhan dulu ya. Perempuan itu saya ulangi. Perempuan itu berbicara kepada Yesus. Nah, ini omongannya. Coba. Nah, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Itu siapa yang dikandung? Yesus. Dan susu yang telah menyusui engkau. Betul itu. Apalagi jadi yang Yesus itu. Cucu. Itu mau menyusu. Jadi betul itu bahwa berbahagialah perempuan yang telah mengandung engkau dan susu yang telah dan engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Iya. Diknya di sini Bang Andreas Tete. Siapa yang berbahagia? Siapa yang berbahagia? Jadi yang berbahagia di situ adalah Maria. Perempuan, semua perempuan di dunia ini keturunan Hawa.
Yang berbahagia di situ. Mbak Margareta, ini terjemahan lama sebelum direvisi. Di sini masih tete. Siapa yang berbahagia? Setelah direvisi terjemahan baru, jadi terjemahan baru diganti susu. Jadi tete dan susu adalah sama. Perempuan seisi dunia. Enggak, kalau di dalam konteks itu ditujukan kepada Maria yang berbahagia. Maria itu kan perempuan, tidak salah juga. Jadi jadi semua manusia berhikmat, yang berbahagia perempuan, ibu saudara, ibumu. Jadi gini, ibumu begini menikah, bahasanya. ibumu menikah. Diam dulu Kang. Diam dulu. Jadi berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepada Yesus, berbahagialah Maria, saya sebut saja ya, berbahagialah Maria yang telah mengandung engkau Yesus, dan susu yang telah menyusui engkau Yesus. Ya, betul. Itu betul toh. Ini Bapak Andreas ini. Jadi kalau kau bilang ini bapak, para kali kau kalau bapak menyusu. Ya, kali. Iyalah, kalian kan apa? Enggak mengerti apa-apa. Mama bapak menyusu. Iya, kalian enggak mengerti apa-apa. Siapa yang berbahagia? Semua perempuan seisi dunia. Gimana ini dia bilang bapak menyusu, bapak dilahirkan. Oh, ini Mama judulnya. Kamu membantah Alkitab. Ini judulnya. Siapa yang berbahagia? Jangan kamu bantah Alkitab, isi Alkitab. Jangan ditambah-tambahi. Enggak butuh hadis. Saya tanya kau siapa yang menyusu? Ayo, siapa yang menyusu? Siapa menete? Ayo. Ibu di sini. Ibu enggak tahu apa-apa. Ibu baca dulu judulnya. Siapa yang berbahagia? Perempuan mana? Maria. Seisi dunia. Maria. Seisi dunia. Maria. Ini firman Tuhan untuk siapa? Untuk manusia. Manusia apa? Manusia seisi dunia. Maria Longor. Bagimu, bagi ibu, bagi Anda. Ini di sini. Ini seorang ibu. Siapa ibu di sini? Maria. Iya, Maria lah yang mengandung Yesus. Maria. Maria Ini ayat ini untuk siapa? Ayat ini untuk siapa? Untuk manusia. Manusia apa? Manusia perempuan. Memang sama Maria juga. Memang Maria semua mengandung perempuan. Halo, salam. Ya. Oke ya, jadi situ saya sudah luruskan tadi ya. Ya, sudah diluruskan. Oke, Bang Andreas. Masalahnya dia bilang, ini memang untuk Maria, Maria kan perempuan. Dan semua wanita seisi dunia berbahagia. Bos, kasih moderator dong, pusing aku teriak-teriak capek. Salam. Bos yang baik hati, yang terganteng. Salon tutup, Bang. salon tutup, Ya. salon tutup. Silakan salon, Bang Noperlius. Silakan. Iya Bu ya. Itu Lukas 11 ayat 27. Saya tanya dulu, Noperlus saya tanya, menurut Margareta di sini bapak katanya yang menyusu, kau percaya tuh? Masa bapak di sini menyusu? Yesus adalah bapak. Saya sudah luruskan tadi ya. Ini, Bu, ya. Yang menyusu itu adalah Yesus. Mohon dulu benar itu. pahami dulu isi Alkitab itu, Bu. Halo? Silakan. Ya, ibu yang siapa? Ini ada dua ibu-ibu ini. Ibu siapa dulu? Ibu yang menampakkan narasi apa? Alkitab. Ibu Margaret apa Ibu Maria? Ibu Maria lagi. Ibu Bunda Rahma. Oh iya, silakan. Gimana? Apa itu? Gini ya Bu ya, itu kan Yesus yang berkata kan, itu bukan khusus untuk Maria Bu ya, itu semua kepada kaum ibu. Kan kita kan punya ibu kan Bu ya, Bu Rahma. Jadi itulah kelebihan Sebentar Bapak. Ya, ini substansinya adalah yang menyusu itu kepada ibu itu Yesus apa Bapak? Silakan. Itu kan Yesus itu kan datang ke dunia itu kan sebagai manusia.
Ini aja ya, saya pakai tete aja tete. Silakan. Itu kalau bahasa Tete nggak tahu saya itu Bu, bahasa Tete. Ih, terjemahan lama ini, terjemahan lama ini. Oke, saya mengerti itu. Kalau saya Kan mengerti tete, gimana sih ya Bang Andres ngerti tete sama susu sama ini susu, mana susu nih. Jadi pertanyaannya kalau Pak Andreas dia menjawab kalau yang menyusu itu adalah Yesus. Kalau Margaret dia bilang yang menetek, yang menyusu itu Bapak di surga. Nah sekarang Pak Noval. Bentar, Kang Dito, bentar. Ini, Iya. bentar, Bunda Rahma, Kang Dito, bentar. Kalau mau bahas itu di host yang lain aja, saya jadi traveling. Bahas itu mulu dari tadi. Udah ganti ya. Lucu kalau Kang Dito sebut tete. Udah. Payah, ayo. Yang lain. Udahlah. Cukup Pak Novelus, cukup ya. Jadi bahasan tadi ditutup. Sekarang Bapak Novelus itu keyakinan kekristenannya ambil 3 ngaku 1 atau semuanya 1, silakan. Maksudnya gitu Bang, gimana Bang ya? Maksudnya Bapak keyakinan Kristennya itu Tritunggal atau yang lain? Ya tentunya Tritunggal lah Bang. Nah, itu yang di atasnya Bapak itu, dia bilang Yesus itu Bapak itu sendiri, macam mana? Mampus kau, Bapak yang menetek. Iyo. Kalau ngomong itu yang bagus-bagus lah Bang. Margaret. Loh, saya bilangnya nggak ada. Jadi Ibu Margaret itu, dia mengatakan Yesus itu Bapak itu sendiri. Ngerti Bang? Bahkan ketika aku tanya apakah Maria melahirkan Bapak, dia bilang iya. Kenapa tidak? Apakah Maria menyusui Bapak? Dia bilang iya. Ini yang kita perbincangkan tadi, Bang. Silakan. Bunda Maria itu melahirkan seorang Yesus, Bu. Soalnya kan Yesus itu adalah firman Allah juga. Jadi firman Allah itu kan berbentuk yang namanya manusia. Ya tentu menyusui lah, Bu. Ya, Bunda nanti Bunda di-kick sama host lu. Kita nggak lari ke itu dulu. Kita larinya ke konsep teologi, ya. Kita ke konsep teologi. Pak Noval kan meyakini Tritunggal. Bapak itu bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapak, betul ya? Betul? Nah, Ibu Margaret yang di samping itu, yang di atasnya Pak Andreas, di bawahnya host, dia bilang keyakinan kekristenannya Yesus itu Bapak itu sendiri, Pak. Itu apa namanya, Pak? Silakan. Bentar, Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bahas itu lagi, Tad, marahin tuh, Tad. Sebenarnya sebelum lanjut ke Kang Dito bahasannya, saudaraku, Ustadku, Assalamualaikum. Saya ingin berkata begini, saudara, ini untuk menggelitik akal kalian, nurani kalian. Kalau Yesus menetek, apalagi kau bilang Bapak, aduh mamai, artinya dia itu bukan Tuhan. Itu akalmu supaya berfungsi. Kalau ada data di Bible, Yesus menyusu menetek, berarti dia bukan Tuhan. Itu untuk menggugah akalmu itu loh. Membangkitkan daya pikirmu, saudara. Begitu maksud kami. Lanjut. Ini room posyandu apa room debat sih? Aduh, ya Allah. Lanjutlah. Kumute. Seneng kali Bunda Maria. Sosialisasi bayi minum ASI ini ya. Iya, Ustaz. Lanjut, ini Margaret ini Wanes. Ini Bu Margaret ini semuanya dalam Yesus. Kalau Pak Andreas ini Tritunggal, tapi tidak memahami Tritunggal. Dia bilang Tuhan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala katanya. Ini macam mana ini Ustaz Alif? Diapain Pak Andreas ini? Guru udah monitor nggak? Masih lagi biasa rehat kan? Masih belum. Beliau kan mungkin insya Allah ba'da isya ya. Oh gitu.
Iya. Ya, Pak Andreas ini pelan-pelan lah dikit lagi. Dia kan percaya satu-satunya Tuhan. Dia percaya Tritunggal tapi percaya Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Yang itu. Iya, yang satu Tuhan itu Allah SWT. Yesus bukan Ya. Allah. Itu. Bukan, betul. Yesus itu utusannya. Dan Roh Kudus itu adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu kepada Yesus. Nah, itulah yang tepat. Tadi Itu maksudnya. statementnya dia Ustadz, Yesus itu ciptaan. Nah ini sudah sembuh sebenarnya. Ya, cuma si Betul. Margareta aja nggak sembuh-sembuh dari tadi bahasnya itu mulu si Margareta. Suka banget lu bahas itu, Mar. Mar Paung. Nah, atau mungkin gini, biar biasanya kita ngobrolnya sama Pak Andreas yang kepanasannya Bu Margaret. Nah, contoh begini. Sekarang kan ke poin di oke, Pak Andreas, monitor Pak Andreas. Ya, masuk. Lalu ketika Anda percaya kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah, dia seorang manusia utusan Tuhan, apakah Anda masih percaya juga kalau Yesus itu harus mati di kayu salib? Jelas itu, jelas saya percaya karena itu sudah tertulis di dalam kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu sudah tertulis di situ secara terperinci. Jadi bahwa Yesus itu betul-betul dia lahir, dia melakukan selama dia di dunia itu apa aja yang dia lakukan, ada yang tertulis di situ sampai pada kematian dan sampai kepada pengangkatan ke surga. Itu sudah terperinci. Apa tujuannya Yesus mati di kayu salib? Itu sebagai iman Kristen ya, bahwa tujuan daripada penyaliban Yesus itu adalah bagian daripada untuk keselamatan umat manusia. Ya, itu bagian dari keselamatan yang ada di dalam diri Yesus. Jadi tanpa kematian, tanpa penyaliban itu, ya saya kira tidak sempurna lah. Jadi itu harus memang dilalui supaya melalui kematian Yesus ini, karena dia proses kematian Yesus itu darahnya itu kan waktu dipaku tertumpah. Jadi itulah yang menjadi iman kekristenan, bahwa darah Yesus itu ya diimani sebagai penghapus dosa manusia. Baik, jangan kepanjangan sedikit Pak Andreas. Gimana sih untuk keselamatan? Bukankah Yesus mati sendiri tidak selamat, Pak Andreas? Begini, kita coba sedikit dulu. Kita di sini coba sedikit bagaimana ambil dua sisi pemahaman ya, biar tidak kemana-mana. Ambil dua sisi pemahaman, karena pertama tadi Anda sudah meyakini bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, di sini kita ambil dua sisi pemahaman. Di dalam pemahaman Islam, di dalam ajaran Islam, bahwa memang peristiwa penyaliban itu ada. Peristiwa penyaliban itu ada. Islam tidak memungkiri itu. Nah, ketika Al-Quran menjelaskan peristiwa penyaliban itu ada, tapi ingat, sosok utama yang bernama Isa Al-Masih itu tidak disalib. Nah, ada yang disalib tapi sosok pengganti, bukan sebagai Nabi Isa, tapi sosok pengganti. Nah, masalahnya di sini adalah ketika Al-Quran menarasikan seperti itu, maka ketika saya komparasi dengan penjelasan Pak Andreas, maka Anda mengimani sosok pengganti dari tokoh utama tersebut. Nah itu kan, apalagi Anda barusan menarasikan bahwa Yesus disalib itu untuk keselamatan. Loh, bagaimana mau dikatakan selamat? Orang dia sendiri mati dengan cara terkutuk di bawah tentara Romawi, kan gak nyambung. Nah, baik. Sebelum Pak Andreas nanti menanggapi lebih lanjut, ketika saya sampaikan bahwa sosok pengganti Nabi Isa itulah yang mati di kayu salib, bukan tokoh utama. Nah, merujuk kepada kitab Anda, ini perlu kita selidiki peristiwa benar nggak nih seperti ini, bahwa sosok pengganti. Kita selidiki momen bagaimana peristiwa penyaliban tersebut. Boleh nanti kita sedikit pembahasan ke sana ya. Contoh ya. Kalau kita buka Bible Anda, kalau kita buka Bible, misal di dalam Matius 26 nomor 42, bahwa di situ dijelaskan ya, sosok Yesus itu manusia yang ikhlas tunduk patuh terhadap Tuhan.
dia menerima segala keputusan Tuhan. Kan gitu di dalam Matius. Nah, sementara peristiwa manusia yang disalib itu menunjukkan bukan orang yang tunduk kepada Tuhan atau bukan orang yang ikhlas gitu. Kita buka ya. Saya baca Matius 26:42 dulu. Kita buka dulu di situ. Matius 26 nomor 42. Apa tertulis di sana? Bahwa di situ dikatakan, lalu pergi untuk kedua kalinya ia berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Atau di ayat berikutnya kan, biarlah cawan ini lalu sesuai dengan kehendakmu, bukan sesuai dengan kehendakku. Menunjukkan keikhlasan kepada Tuhan, dia tunduk patuh terhadap Tuhan. Dia ikhlas pasrahkan gitu. Nah, sementara kalau kita buka di Matius ya, Matius 27 nomor 46, di situ dijelaskan. Nanti ada 2 poin di sini pembahasannya ya, ada 2 poin di sini. Bahwa di situ dia katakan menunjukkan bahwa dia itu tidak ikhlas dalam peristiwa tersebut. Kenapa? Karena dia mempertanyakan Tuhan. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, artinya dia mempertanyakan keputusan Tuhan. Gitu loh. Poinnya maksud nggak? Dia mempertanyakan keputusan Tuhan, sementara Yesus yang asli sebelum dia disalib, dia selalu pasrah tunduk patuh kepada Tuhan. Sementara orang yang disalib, dia mempertanyakan keputusan Tuhan. Mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, masih di poin ayat yang sama, pernyataan Yesus di dalam ayat-ayat yang lain, contoh di Yohanes 8 nomor 29 yang dia katakan bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Itu kata Yesus. Ini kan sosok Yesus yang asli. Dia berkata di dalam Yohanes 8 nomor 29, dia bahwa kata Yesus, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Ini Yesus yang asli, oke? Nah, sementara ketika yang disalib seperti yang tadi katakan, dia berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, berarti yang meninggalkan orang yang disalib itu bukan Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Nah itu, paham poinnya? Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku seorang diri. Itu kata Yesus. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Begitu. Oke. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Ya. Oke. Iya, Jadi iman. Silakan Maki. Oke. Jadi iman kekristenan yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu tidak ada yang di luar atau praduga bahwa itu sama sekali ada yang menggantikan Yesus, ya. Atau ada orang lain yang disalibkan selain daripada Yesus. Itu betul-betul murni bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus sendiri. Itu poinnya itu. Masalah di dalam peristiwa penyaliban yang dilalui atau proses penyaliban itu memang yang sudah disampaikan tadi itu kita jumpai atau kita temui apa yang Yesus rasakan di situ, apa yang Yesus alami. Tetapi namun itu yang berbicara itu bukan orang lain tetapi Yesus sendiri. Contoh yang tadi, yang Eloi Eloi lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, iya kan? Jadi itu Yesus. Hilang suaranya. Hilang ke suaranya? Ada. Oke, jadi itu yang berbicara itu Eloi Eloi lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan orang lain. Pak Andreas kayaknya nggak nyimak deh. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Saya buka datanya ya. Nyimak, tapi saya sampaikan. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena dalam kesakitannya waktu itu, saya bayangkan kan, sudah menderita, sudah menjerit. Makanya dia terlontar dari perasaan itu, dilontarkan Yesus itu kepada Allahnya setelah dia itu sudah mau sekarat dalam penderitaan itu. Mana ini layarku kok hilang? Sehingga dia menyampaikan kan, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Itu karena sudah merasa sakit dalam mau penghabisan nyawanya itu. Itu sudah poinnya itu. Komalnya goyang. Teman-teman yang punya Love Orange.
di absen Lovorens. Kita pelan-pelan bicara ya. Kenapa layarku hilang lagi? Ini kayaknya ada yang mau nombak, tapi nggak apa-apa, di tab layar aja teman-teman, sama lopornya di ini ya, dilempar-lempar biar kok nggak. Ya Aku lanjut nampilin Salib. data ini. Ini tolonglah, saya lagi nampilin data. Ini keluar nih. Jangan hilang lagi ya. Ini perkataan Yesus ya. Dan ia kata Yesus, ia di sini adalah Bapa yang telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Oke. Ia tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa, betul? Betul. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang yang ditinggalkan oleh Bapa, berarti bukan Yesus. Betul? Benar gak? Konsekuensinya dari pernyataan Yesus ini. Ya, tapi Yesus kan sebentar dulu. Yesus berkata, Bapa tidak pernah membiarkan Yesus seorang diri atau tidak pernah meninggalkan Yesus, ia selalu menyertai Yesus. Betul? Betul. Kenapa demikian? Kata Yesus, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Jadi Yesus itu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang selalu melakukan perbuatan sesuai dengan perintah Bapa. Makanya Yesus berkata, Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus sekalipun seorang diri, tidak pernah membiarkan Yesus seorang diri. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Artinya, kalau ada yang meninggalkan orang tersebut, berarti bukan Yesus. Betul? Betul. Nah, tadi yang disalib berkata, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, berarti yang meninggalkan orang yang disalib itu bukan Yesus. Tuhan, yang disalib itu bukan Yesus. Karena apa? Karena dia berkata Tuhan meninggalkan Yesus. Sementara Yesus berkata Tuhan tidak pernah meninggalkan